Yang mengejutkan Lu Ming, meskipun Sengdan yang rusak diblokir sesaat, itu hanya sesaat. Sengdan yang patah menembus tangan besar Lu Ming dan bergegas melewatinya. Bahkan tangan besar di bidang kekacauan tidak bisa menghentikan ramuan itu. Level domain kekacauan aku masih terlalu rendah. Hati Lu Ming tergerak. Dia tahu bahwa itu bukan medan kekacauan yang tidak berguna, tetapi medan kekacauannya terlalu rendah untuk menjadi domain level 1, jadi dia tidak bisa berhenti menghancurkan ramuan suci. Kemudian, orang lain telah menembak, tetapi tidak meminum pil yang pecah itu. Tiba-tiba, pikiran Lu Ming tergerak. Gelembung dan muncul di bahu Lu Ming. Kedua orang itu, masih bersendawa dan mencium bau obat. Dan obatnya. Begitu dan muncul, sepasang mata menetes. Dan, gelembung, bantu aku mendapatkan pil yang pecah. Lu Ming berkomunikasi dengan dan gelembung. Begitu suara Lu Ming turun, gelembung itu mulai berayun keluar dengan sepasang cakar kecil. Ruang, dalam gelombang gelembung, muncul seperti gelombang. Kapan? Poseng dan sedang terbang, tapi tiba-tiba sepertinya membentur tembok yang keras dengan bunyi gedebuk. Sepotong ruang itu, dibuat oleh gelembung, untuk memadat. Lu Ming senang bahwa gelembung adalah tikus roh ruang waktu, yang mengendalikan ruang dan waktu. Bahkan di Yuan dan Lu, ruangnya sangat stabil, tetapi gelembung masih bisa mengendalikan ruang. Saat cakar gelembung diayunkan, ruang dimanipulasi untuk membentuk kotak ruang, dan ramuan yang rusak disegel di dalamnya. Lu Ming, dengan tubuhnya dalam ayunan penuh, bergegas mendekat. Hentikan dia. Wang Xiao minum, pedang untuk dipotong Lu Ming. Mata Lu Ming dingin, lambaian tangannya, mengalahkan pedang, peta gunung dan sungai Meixin muncul, dia ingin menghancurkan Sengdan langsung ke peta gunung dan sungai. Tetapi pada saat ini, cahaya Poseng dan penuh dengan cahaya, seperti pedang, menembus pemadatan ruang yang dibentuk oleh gelembung, dan kemudian melesat ke sisi ruang batu seperti kilatan petir. Di sisi ruang batu, ada lorong, dan Sengdan yang rusak langsung masuk ke lorong itu. Kemana harus pergi? Lu Ming mengerahkan keterampilan angin dan Yuan. Di bawah kipas sayap bulu hitam, tubuh Lu Ming seperti listrik dan terbang menuju lorong. Mengejar. Di belakang, yang lain juga mengejar jalan itu. Dan, hentikan mereka. Lu Ming berbicara kepada Dan. Berikan ke kursi ini. Dan menyeringai. Sua. Ketika Lu Ming bergegas ke lorong, Dan membuka mulutnya, dan sebuah perisai mengembun untuk memblokir pintu masuk. Yang pertama adalah Si Tian. Dia memukul perisai dengan kepalan, membuat dentuman, tapi perisai itu tidak bergerak. Brengsek. Langit batu mengaum. Kemudian, orang lain juga bergegas menyerang, tetapi sulit untuk menghancurkan perisai ketika dibombardir pada perisai kulit kura-kura untuk sementara waktu. Selama periode waktu ini, Dan menelan terlalu banyak obat ajaib, serta beberapa jamu setengah suci sebelumnya. Lukanya sudah pulih dan bahkan dipromosikan. Perisai tempurung kura-kura yang dia pusatkan dengan seluruh kekuatannya tidak mudah dipatahkan. Sialan, itu intinya. Hancurkan cangkangnya. Bergandengan tangan. Satu demi satu suara cemas terdengar, Si Tian, Wang Xiao dan yang lainnya bersama-sama menyerang, dan perisai cangkang kura-kura bergetar. Tak lama kemudian, itu akan dihancurkan oleh mereka. Namun, cukup bagi Lu Ming untuk memblokir untuk sementara waktu. Setelah Lu Ming bergegas ke lorong, dia mempertahankan bentuk tubuhnya dan mengejar Posengdan. Kicauan. Gelembung itu menjerit, dan tiba-tiba terbang keluar dari bahu Lu Ming. Dengan mulut terbuka, gelembung transparan tiba-tiba muncul dan menutupi pil suci yang pecah itu. Memecah ramuan suci bersinar, ingin berdampak, tetapi untuk sementara waktu, bagaimana tidak bisa terbuka. Gelembung transparan ini tidak hanya berisi bidang ruang, tetapi juga bidang waktu. Kemudian, gelembung itu terbang melewati dan menelan gelembung transparan itu ke dalam mulut. Tubuh berbulu itu melintas dan kembali ke bahu Lu Ming. Kemudian dengan cerdik membuka mulutnya, Sengdan yang patah itu terbang keluar. Lu Ming meraih ramuan yang rusak di tangannya. Lu Ming, aku akan menyegelnya. Dan membuka mulutnya, lalu mengayunkan cakarnya, dan prasasti padat muncul, membungkus pil suci yang pecah, membentuk susunan segel, yang tidak hanya dapat mencegah pil beterbangan, tetapi juga mencegah hilangnya obat. Santa dan yang patah. Lu Ming tersenyum, mengeluarkan kotak batu giok, memasukkan pil yang pecah ke dalam cincin penyimpanan. Namun, memecahkan pil suci itu tak ternilai harganya. Bagi mereka yang terjebak di puncak Kaisar Wu tetapi sulit untuk ditembus, mereka lebih berharga daripada prajurit suci manapun. Meski bangkrut, mereka rela membeli pil yang pecah. Tentu saja, Lu Ming tidak berniat mengeluarkannya dan menjualnya. Jika kamu menyimpannya, itu akan sangat berguna. Setelah menyingkirkan pilnya, Lu Ming melihat ke depan. Di depan lorong, sepertinya ada cahaya. Sudah waktunya untuk mendekati inti istana Kaisar. Lu Ming bergerak dalam hatinya dan melangkah maju. Adapun Dan gelembung, dia kembali ke peta gunung dan sungai dan terus mencerna obatnya. Tidak jauh dari pintu masuk lorong, tetapi sungguh menakjubkan ketika kamu melihat keluar dari pintu masuk, terlihat seperti langit berbintang.
Dan cahaya itu adalah bintang yang bersinar. Di luar lorong, langit berbintang apa? Luming bergumam dalam hatinya, merenung sejenak, melangkah keluar dan berjalan keluar. Ketika Luming melangkah keluar dari lorong, dia merasakan ruang berputar. Saat berikutnya, dia menemukan bahwa dia berada di langit berbintang. Itu adalah langit yang sebenarnya. Atas dan ke bawah, sekeliling, ada bintang. Dia mengambang di langit. Itu. Saat berikutnya, mata Luming membelalak kaget. Di langit berbintang di depan, ada dua raksasa. Salah satunya adalah Goshaok besar. Sangat besar, sangat besar, sangat besar, seperti langit. Sepasang mata besar menatap Luming. Hidup. Goshaok besar ini sebenarnya masih hidup. Di seberang Goshaok, ada sosok. Sosoknya juga besar dan tak tertandingi, seperti raksasa yang berdiri di langit. Namun, sosok itu tidak dapat melihat penampilannya, ditutupi oleh lapisan cahaya hitam, berputar di langit berbintang, dan terlihat sangat jahat. Sosok besar ini sepertinya sedang menatap Luming. Tetapi Luming menemukan bahwa Lang dan sosok besar itu tampaknya telah terluka dan rusak parah. Goshaok, dengan satu sayap hilang, memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya, bahkan beberapa di antaranya berlumuran darah. Mata besar itu sangat cerah, tetapi tampaknya agak mati, perasaan yang sangat aneh. Namun, sosok besar itu tidak jauh lebih baik. Dia kehilangan satu kaki, bekas cakaran di tubuhnya, dan bahkan lubang besar di dadanya yang transparan sebelum dan sesudahnya. Hahaha, Changdi, sepertinya kamu kalah pada akhirnya. Setelah bertarung denganku selama 60.000 tahun, aku masih memiliki kesempatan yang lebih baik. Lagi pula kamu akan mengubur tulangmu di sini. Saat ini, sosok besar itu tertawa. Tawa, seperti guntur, meraung di langit dan bumi. Bab 1442 Subrek Penatua. Dan pikiran Luming, juga terdengar semburan raungan. Luming tertegun, beberapa luar biasa. Bisakah? Sosok itu berteriak pada Kaisar. Apakah itu elang besar di depanku adalah Kaisar? Konon jenazah Kaisar Chang adalah seekor elang. Kaisar belum mati. Saat ini, Luming terkejut. Kaisar Chang menghilang selama 60.000 tahun, tetapi dia tidak mati. Sekarang, Luming telah melihatnya dengan matanya sendiri. Nah, sosok besar itu jelas juga seorang kaisar yang hebat. Raja penghancur jiwa, bahkan jika aku mati, aku akan memelukmu. Sebuah suara datang dari mulut Goshaok. Hahaha, bawa aku ke punggungku dan mimpi. Sekarang, di tempat rahasia ini, ada begitu banyak orang yang masuk. Mereka bersaing dan membunuh satu sama lain. Berapa banyak roh yang tidak adil, berapa banyak roh jahat dan berapa banyak roh-roh telah dihasilkan. Aku telah menyerap roh-roh ini dan pulih sedikit. Bahkan jika hanya sedikit, itu sudah cukup untuk menekan kamu. Selain itu, aku hanya ingin menelan beberapa Tianjiao muda yang akan datang ke sini jika kamu makan dan memurnikan daging dan darah mereka, aku vitalitas akan pulih sedikit, lalu, itu akan menjadi kematianmu. Changdi, 60.000 tahun yang lalu, aku menyiapkan sebuah makam besar untukmu. Bahkan jika kamu melawanku selama 60.000 tahun, apa gunanya? Hasilnya telah hancur. Surga ada di pihakku. Sosok besar itu tertawa. Saat ini, pikiran Luming, tetapi segudang ide. Melalui dialog antara Kaisar Chang dan sosok tersebut, keraguan Luming dengan mudah dipecahkan. Menurut dunia luar, Kaisar Chang tiba-tiba menghilang 60.000 tahun yang lalu, dan tidak ada berita sejak saat itu. Sekarang tampaknya Kaisar Chang dihadapkan dengan musuh yang kuat, berperang melawan musuh yang kuat, dan akhirnya berperang melawan musuh yang kuat selama 60.000 tahun. Banyak tulang yang ditemukan oleh Luming sebelum anak buah Kaisar dibunuh oleh musuh yang kuat. Lawan ini, juga Kaisar Agung, sangat kuat. Dia bertarung dengan Kaisar Chang dalam pertempuran yang mengerikan, dan pada akhirnya kedua belah pihak terluka. Namun, yang mengejutkan Luming, Kaisar Chang dan sosok besar itu masih saling bertarung. Perjuangan adalah 60.000 tahun. Kekuatan Kaisar Agung luar biasa. Sekarang, Luming dan gangguan mereka tampaknya telah memecahkan kebuntuan. Sebelum Luming tiba-tiba mengangkat alisnya. Sebelumnya, di ruang batu tempat dia mendapatkan sayap bulu hitam, ada Goshaok yang mengembun untuk mencegahnya bergerak maju, yang seharusnya merupakan hasil dari Kaisar Chang. Bayangan hitam di belakang, bertarung dengan Kaisar Chang, harus menjadi sosok besar di depanmu, jiwa yang menghancurkan Raja Dharma. Kaisar Chang tidak ingin membiarkan Luming melanjutkan, tetapi Raja Penghancur Jiwa ingin membiarkan Luming bergerak maju karena dia ingin memurnikan darah dan daging mereka. Dalam benak Luming, banyak pemikiran muncul di benaknya. Pada saat ini, bayangan hitam besar memandang Luming lagi, dan sebuah suara besar keluar, mengapa kamu sendirian? Lebih baik menyempurnakanmu dulu, dan menunggu yang lain. Kemudian, tangan besar dan tak tertandingi meraih Luming. Melarikan diri. Luming tidak mau memikirkannya. Dia berbalik dan lari. Namun, tangan besar itu terlalu besar untuk menghalangi sinar matahari. Terlebih lagi,
Nafas darinya sangat mengerikan sehingga sepertinya tubuh Lu Ming akan meledak. Kekacauan menutupi seluruh tubuh, dan ada getaran konstan. Di tubuhnya, mantra naga, dan tubuh Lu Ming, tampaknya Kowloon muncul. Bidang kekacauan, ini medan kekacauan. Suara Raja Iblis terdengar, penuh keterkejutan. Di medan kekacauan, arogansi seperti itu harus dihancurkan lebih banyak lagi. Suara belahan jiwa penuh dengan pembunuhan. Jangan pikirkan itu. Teriakan panjang, sayap besar, tersapu, seolah-olah membelah seluruh langit berbintang, terbelah menjadi telapak tangan besar, kekalahan besar telapak tangan. Changdi, kamu ingin mati. Cahaya Raja Penghancur Roh begitu besar sehingga dia membunuh Kaisar Chang seperti dewa. Kaisar Chang mengeluarkan teriakan panjang dan berperang melawan Raja Penghancur Jiwa. Dua orang dalam perang langit berbintang, pemandangan seperti itu, terlalu menakutkan, bintang-bintang yang bergerak akan mati, langit akan pecah. Kaisar Chang dan Raja Dharma Penghancur Jiwa berada jauh dari Lu Ming. Namun, suasana perang membuat Lu Ming sulit bernapas dan sangat tertekan. Kaisar Agung, ini adalah Kaisar Agung, terlalu kuat, Kaisar di depannya, seperti semut mol, tidak, orang suci adalah semut mol. Lu Ming berkata pada dirinya sendiri, dan dia mundur dengan cepat. Langit berbintang ini tidak memiliki pintu atas dan bawah, dan tidak ada jalan keluar sama sekali. Kamu tidak dapat melihat bagian yang baru saja kamu datangi. Lu Ming hanya bisa mundur dan mencoba menjauh dari dua kaisar besar itu. Anak kecil, sejak kamu datang ke sini, hasilmu pasti akan menjadi makananku. Suara jiwa yang menghancurkan Raja Dharma terdengar, dan cahaya hitam melintasi langit berbintang yang tak terbatas dan menembak ke arah Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming tampaknya diam dan tidak bisa bergerak. Pada saat ini, gelembung muncul, berkicau dan melambai dengan kecepatan tinggi. Ruang di sekitar Lu Ming terdengar suara gesekan. Lu Ming merasa tubuhnya kendur dan tubuhnya bergerak lagi. Dia memiliki bulu dan sayap hitam. Pada saat yang sama, energi manik-manik angin di alisnya mengalir ke tubuh Lu Ming, dan bentuk tubuh Lu Ming mundur dengan liar. Bahkan di hadapan Kaisar Agung, Lu Ming tidak akan dibiarkan mati. Bahkan jika peluang untuk bertahan hidup kecil, dia akan berjuang untuk itu. Salah satu dari 10 besar, tikus roh ruang dan waktu, masih hidup, bahkan lebih banyak lagi yang harus dibunuh. Peluang untuk membunuh metode penghancuran Raja Jiwa sangat kuat. Jangan pikirkan itu. Kaisar Chang meraung, membuka mulutnya dan memuntahkan sinar, menghalangi sinar cahaya yang ditembakkan oleh Raja Dharma Iblis ke Lu Ming. Changdi, kamu tidak bisa menghentikannya. Bahkan jika kamu tidak membunuhmu hari ini, kamu juga akan membunuh anak laki-laki yang memahami medan kekacauan dan tikus roh ruang dan waktu. Dalam suara Raja Penghancur Jiwa, ada peluang tak terbatas untuk membunuh. Saat ini, setidaknya ada selusin lampu gelap yang menembaki Lu Ming. Banyak. Murid Lu Ming berkontraksi dengan tajam. Meskipun Kaisar Chang dan Raja Dharma yang menghancurkan jiwa terluka parah dan bertarung satu sama lain selama 60.000 tahun, mereka sangat lemah, tetapi bagi Lu Ming, mereka masih sangat menakutkan dan dapat dengan mudah menghapus keberadaannya. Kaisar Chang meraung, sayap melambai, lebih dari selusin bulu beterbangan, seperti selusin pedang, menghalangi cahaya gelap. Tapi pada akhirnya, Raja Penghancur Roh bahkan lebih baik sekarang. Masih ada cahaya gelap, yang menghindari serangan Kaisar Chang dan menembak Lu Ming. Kicauan. Gelembung itu berteriak, dan begitu dia membuka mulutnya, sebuah gelembung transparan tiba-tiba muncul di depan, menyelimuti cahaya gelap, berharap untuk menghalanginya. Tapi cahaya hitam terbang lewat, dan gelembung transparan langsung pecah. Meskipun gelembung adalah tikus roh ruang dan waktu, ia dapat menguasai ruang dan waktu, tetapi kultivasinya terlalu jauh dari sisi lain, dan tidak berguna sama sekali. Cahaya hitam terus menembaki Lu Ming. Pada saat ini, darah Lu Ming tampak membeku, dan tubuhnya sulit digerakkan. Apakah aku akan mati di sini? Dalam benak Lu Ming, sebuah ide muncul. Kaisar Agung begitu kuat sehingga Lu Ming tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi orang sekuat penguasa dunia. Biarkan dia tidak mau, tapi, jaraknya terlalu besar, sangat konyol. Bab 1443 Subrek Penatua. Melihat, cahaya gelap akan mencapai alis Lu Ming. Bersenandung. Saat itu, alis Lu Ming bersinar dan Lei Dingchong keluar. Begitu tripod guntur keluar, itu berubah menjadi ukuran 10.000 zang dan menghalangi Lu Ming di depannya. Bang! Cahaya hitam, membombardir tripod guntur, getaran keras tripod guntur bersinar di seluruh langit, akhirnya sinar cahaya hitam itu akan habis. Prajurit suci. Raja Penghancur Jiwa, meraung. Yah, prajurit perang paling suci dengan atribut guntur hanya mampu menahanmu. Sepertinya surga tidak melindungimu. Dalam keadaanmu saat ini, prajurit perang paling suci dengan atribut guntur sudah cukup untuk berurusan denganmu. Suara keterkejutan Kaisar terdengar. Pada saat yang sama, suara Kaisar Chang terdengar di benak Lu Ming, si kecil, prajurit paling suci, bantu aku. Bagus.
Luming tidak ragu-ragu, jantung membaca untuk bergerak, Lei Ding terbang ke depan. Dengan satu sayap terbang keluar, tripod guntur terbang ke Chang Di dengan kecepatan tinggi. Akhirnya menjadi hampir sebesar tubuh Kaisar Chang. Di atasnya, guntur dan kilat tak berujung melintas, mengeluarkan nafas yang mengerikan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Lei Ding? Mata Luming membelalak. Sekarang dia tahu bahwa Lei Ding adalah prajurit paling suci. Sebelumnya, di tangan Luming, kekuatan yang dia mainkan hanyalah setetes air di ember. Prestasi Luming tidak bisa menggunakan kekuatan Lei Ding. Tapi sekarang tripod guntur ke tangan Kaisar Chang, benar-benar berbeda, kekuatannya benar-benar meletus, sangat mencengangkan. Tripod guntur besar ditekan ke arah Raja Penghancur Jiwa Dharma, dan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, setebal gunung, membombardir Raja Penghancur Roh. Roh yang menghancurkan Raja Dharma meraung, dan cahaya hitam padanya terdistorsi, bahkan mengeluarkan suara mendesis dan mengeluarkan semburan asap hitam. Keterampilan yang dia latih hanya tertahan oleh guntur dan kilat. Namun, jika dia berada di masa jayanya, dia tidak akan terlalu memperhatikan Lei Ding. Tapi sekarang, dia sangat lemah sehingga Lei Ding sangat mengancamnya. Apalagi dia masih di bawah kendali Kaisar Chang. Ledakan. Ledakan. Lei Ding perlahan menekan, guntur Ding yang tak terbatas, benar-benar menenggelamkan Raja Penghancur Jiwa. Chang Di, jika kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa membunuhku dengan prajurit suci. Raja Iblis meraung. Hanya untuk sementara menekanmu. Suara Kaisar Chang terdengar. Kemudian sebuah suara terdengar di telinga Luming, anak kecil, Lei Ding ini tidak dapat membayarmu kembali untuk saat ini, tetapi sebagai kompensasi, aku akan memberimu cincin penyimpananku. Wah! Kilatan cahaya memecah kehampaan dan tiba-tiba muncul di depan Luming. Ini adalah cincin penyimpanan Kaisar Chang. Jantung Luming tiba-tiba berdebar kencang. Pegang cincin penyimpanan dengan satu tangan. Anak kecil, aku ingin membawa roh yang menghancurkan Raja Dharma untuk pergi dari sini, dan menggunakan kekuatan kekosongan untuk menekannya. Kamu harus pergi dengan cepat. Suara Kaisar Chang naik lagi. Kemudian, Luming merasakan kekuatan yang kuat menarik, dan Luming menghilang dari langit berbintang. Saat berikutnya, Luming muncul dalam kehampaan. Aku keluar. Luming melihat ke depan, elang besar, yang merupakan istana Kaisar, dan dia mundur darinya. Pada saat ini, Luming di udara, gelombang, bayangan, muncul di udara. Semua orang yang memasuki istana dikirim keluar. Termasuk Sitian, Wang Xiao dan lainnya. Sialan, apa yang terjadi? Wang Xiao meraung. Mereka diblokir oleh perisai cangkang kura-kura dan membombardir dengan keras. Mereka akan dihancurkan, tetapi pada saat ini, mereka secara tidak dapat dijelaskan ditransmisikan. Orang lain juga begitu. Ada banyak kebisingan. Beberapa orang akan mendapatkan harta karun. Mereka tiba-tiba dikirim, sangat marah dan tidak mau. GAH. Pada saat ini, Istana Kaisar Surga mengeluarkan teriakan panjang, dan kemudian, di mata orang-orang yang terkejut, terbang ke kedalaman langit. Ledakan. Jauh di langit, ruang terbelah, Istana Kaisar Surga terbang ke dalamnya dan menghilang. Apa yang terjadi di sini? Mengapa Istana Kaisar terbang tiba-tiba? Tidak, hartaku. Di tempat kejadian, terdengar banyak keributan, ada yang meraung, ada yang curiga. Luming, apakah itu karena kamu? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, menggema melalui penonton, sehingga banyak orang terdiam, mata tidak bisa menahan diri untuk menatap Luming. Wang Xiao. Luming menatap Wang Xiao dengan tatapan dingin. Orang yang baru saja berteriak adalah Wang Xiao. Luming, sebelumnya, kamu menggunakan cara tercela untuk memblokir kami. Hanya kamu yang memasuki inti Istana Kaisar Chang. Segera setelah kamu masuk, kami dikirim keluar, dan Istana Kaisar Chang terbang secara otomatis. Itu pasti karena kamu. Wang Xiao berbicara dengan dingin. Apa? Hanya Luming yang memasuki inti istana, tapi dia benar-benar memasuki inti Istana Kaisar Chang. Banyak orang memandang Luming dengan keterkejutan dan refleksi. Ya, Luming, apakah kamu mendapatkan warisan Kaisar Chang, jadi Istana Kaisar Chang terbang begitu saja? Langit batu melangkah keluar, dipenuhi dengan cahaya suci, mulut acuh tak acuh. Kata-kata ini, biarkan mata kebanyakan orang, mekar dengan cahaya yang menyala-nyala, menatap Luming. Kaisar Agung mewarisi. Memikirkan 4 kata ini, psikologi setiap orang sangat panas. Aku tidak mendapatkan warisan Kaisar Chang. Luming menjelaskan. Haha, siapa yang percaya? Luming, kamu pasti sudah mendapatkan warisan Kaisar Chang. Sekarang, jika kamu menyerahkan warisan Kaisar Chang, kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Wang Xiao berbicara. Ya, warisan Kaisar Agung bukanlah sesuatu yang bisa kamu telan sendirian. Langit batu mengikuti. Ya, serahkan warisan, jika tidak, hari ini adalah tanggal kematianmu. Lebih baik mencari cincin penyimpanan dan jiwanya. Semuanya jelas, sehingga dia tidak menyembunyikannya.
Ya. Yang lain juga mengikuti, satu persatu menatap Luming dengan acuh tak acuh, perlahan membentuk lingkaran di sekitar Luming. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah tidak ada orang di lembah Dewa Naga? Saudaraku, cepat bantu Luming. Di tengah kerumunan, Qiu Yingying memanggil. Ya, saudara senior, ayo bantu Luming keluar dari pengepungan. Lagu Ruan Tianbang. Haha, konyol. Ini adalah permusuhan pribadi Luming dengan sekte lain. Dengarkan murid-murid lembah Dewa Naga, tidak ada yang bisa membantu Luming. Jika tidak, karena kebencian pribadi menyinggung sekte lain dan membuat lembah Dewa Naga masuk ke masalah dengan sekte lain, kamu yang harus disalahkan. Teriak Yin Feng, suaranya menyebar jauh. Ketika dia mengetahui bahwa Luming telah memasuki inti Kaisar Chang, dia sangat iri dan ingin melihat Luming mati. Ya, para murid lembah roh naga tidak diizinkan bergerak. Heyu membuka mulutnya, tubuhnya bergerak dan nafasnya yang kuat mengunci Qiu Yingying, Qiu Hao, Ruan Tian dan lainnya. Kamu jahat, kata tetua, dan kita harus bersatu satu sama lain. Qiu Yingying menelepon. Diam. Minuman dingin Heyu, nafas yang kuat, tekanan pada tubuh Qiu Yingying, biarkan nafasnya tidak lancar. Bab 1444 Subrek Penatua. Yingying, kamu tidak perlu bicara lagi. Badut ini tidak bisa membantuku. Luming membuka mulutnya dan suaranya keluar. Sombong, nak, cepat serahkan warisan Kaisar Chang, jika tidak, kamu akan mati tanpa tubuh utuh. Ayo cepat. Sekitar, seorang pria muda, mata serakah menatap Luming. Aku berkata, aku tidak mendapatkan warisan Kaisar Chang, dan aku ingatkan, jika kamu ingin memulai, kamu harus siap untuk dibunuh. Luming membuka mulutnya, di matanya, memancarkan kesempatan membunuh yang dingin. Konyol, kita banyak sekali. Siapa yang kamu bunuh? Wang Xiao mencibir dan melangkah keluar. Di atas kepalanya, pedang perang digantung, mengeluarkan nafas yang mengerikan. Dia adalah seorang prajurit suci. Di sisi lain, langit batu melangkah keluar, dan ada seorang prajurit suci di atas kepalanya. Lalu, hal yang sama juga terjadi pada Magic Cross, yang muncul di arah lain. Selain mereka bertiga, ada 3 orang yang semuanya adalah pemimpin. Mereka menawarkan tentara suci untuk mengepung Luming. 3 nafas, Luming, beri kamu 3 waktu nafas. Jika kamu tidak menyerahkan warisan Kaisar Agung, maka kamu akan tinggal di sini selamanya. Wang Xiao berbicara dengan dingin. 1. Kemudian, hitungan mulut langit batu. Di tepi, anak muda lainnya, satu persatu, memandang Luming dengan acuh tak acuh. Mereka siap menyerang kapan saja. 2. Kemudian, Si Tian berbicara lagi. Sua. Saat ini, sayap hitam muncul di belakang Luming. Di bawah kipas, tubuh Luming naik ke langit. Dia ingin melarikan diri. Mustahil. Wang Xiao, Si Tian dan 6 pemimpin lainnya, reaksi tercepat, harus mengejar Luming. Tapi Luming bergegas ke udara dan berhenti tiba-tiba. Kemudian, dia mengubah arah, melewati 6 orang Si Tian dan bergegas turun. Siapa bilang aku akan lari? Karena kamu akan membunuhku, bunuh aku. Luming menerobos kerumunan di bawah. Sayap bulu hitam itu seperti 2 pisau langit. Begitu mereka dipotong, selusin anak muda akan dipotong menjadi 2 bagian. Satu gerakan, bunuh lebih dari 10 orang. Ayo, bunuh dia. Seseorang berteriak. Tiba-tiba, serangan yang tak terhitung jumlahnya, menuju serangan darat Ming. Namun, medan kacau Luming tersebar, dan sayap hitamnya menutupi medan kacau, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Setelah menyapu, beberapa serangan telah rusak. Sua. Luming bergegas ke kerumunan. Jika dia pergi ke tempat sepi, sayap hitamnya tersapu, dan lebih dari selusin orang terbunuh. Wah. Kemudian, di atas sayap hitam, bulu-bulu hitam itu terbang seperti pedang ajaib dan menusuk ke segala arah. Engah. Satu persatu, anak muda, Alice, atau Dantian ditusuk. Tidak. Jeritan melengking pecah. Dalam sekejap, lebih dari 100 orang tewas di tangan Luming, dan bau darah memenuhi tanah. Luming, kamu iblis jahat, bunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Kami harus menyingkirkanmu hari ini. Si Tian mengaum. Matanya merah. Sebagian kecil dari apa yang Luming bunuh barusan adalah murid dari Tian Shenzong. Iblis. Konyol membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Kaulah yang ingin membunuhku. Aku sudah mengatakan bahwa jika kamu ingin membunuhku, kamu harus sadar akan dibunuh. Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu ingin membunuhku, aku tidak tahan? Suara acuh tak acuh Luming terdengar, dan sayap hitam melambai, menghindari Si Tian dan pemimpin lainnya dan membunuh yang lain. Anak muda lainnya, bahkan mereka yang memiliki tingkat roh bawaan, bukanlah musuh persatuan Luming. Mereka berteriak dan dibunuh oleh Luming. Serangan mereka tidak membahayakan Luming Sao. Di tanah,
ditutupi dengan mayat, segera, ratusan orang tewas di tangan Luming. Di luar kerumunan, Yin Feng dan yang lainnya menarik napas dingin. Orang ini, semakin mengerikan, kita harus menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Pikir Yin Feng. Mundur, kalian semua. Langit batu mengaum. Orang-orang muda itu, gila melarikan diri ke segala arah, dari Luming, semakin jauh semakin baik. 6 orang Sitian mengejar Luming sepenuhnya. Sua. Sosok Luming tiba-tiba berhenti. Keenam pria Sitian sekali lagi mengepung Luming. Kali ini, mereka berkonsentrasi pada Luming, dan napas mereka terkunci karena takut Luming akan melarikan diri. Luming, roh jahat sepertimu tidak bisa tinggal di dunia. Langit batu mengaum. Serahkan warisan Kaisar Chang dan tinggalkan seluruh tubuhmu. Wang Xiao berbicara dengan dingin. Haha, kamu benar-benar berpikir aku akan takut padamu. Mulut Luming dipenuhi dengan cibiran. Sentuh, Luming melangkah menuju Wang Xiao. Mari lakukan bersama. Di mata Wang Xiao, jejak ketakutan muncul. Aku tidak berani menghadapi Luming. Ayo pergi. Ledakan, ledakan, ledakan. Sitian dan yang lainnya, satu demi satu, mengilhami para prajurit suci. Kekuatan prajurit suci pecah dan mereka akan menyerang Luming. Saat ini, bahu Luming dipenuhi gelembung. Tiba-tiba, 6 gelembung transparan muncul di bahu Luming, menutupi 6 orang Sitian. Membunuh. Luming meraung dan membunuh Wang Xiao. Domain ruang waktu. Wang Xiao meraung, pikirannya bergetar, dan pada saat yang sama, dia mencoba mendesak para prajurit suci untuk melawan pedang. Wah! Pedang Qi yang mengejutkan tiba-tiba terpotong. Gelembung transparan bergetar dan terbelah oleh pedang Qi. Kekuatan prajurit suci sangat kuat. Gelembung dapat menjebak 6 orang sekaligus. Sulit untuk menghentikan mereka dalam waktu lama. Yang lainnya juga memanipulasi Paladin, memecahkan gelembung. Tapi momen ini cukup untuk Luming. Gerbang Tuhan disegel dengan 9 meterai. Minuman ringan Luming, di sekitar Wang Xiao, 5 pintu segel, tiba-tiba muncul, kirim Wanzang Xiaguang, segel Wang Xiao. Dengan Luming menerobos seni rahasia 9 segel Wu Huang, Luming juga membuat terobosan dan mengembangkan 5 pintu segel. 9 segel Senmen awalnya adalah seni rahasia yang digunakan oleh Kaisar. Mereka sangat kuat. 5 pintu tersegel membiarkan Wang Xiao disegel. Membunuh. Luming muncul di depan Wang Xiao, kepalan tangan, ke arah pengeboman Wang Xiao dan ke bawah. Ledakan. Wang Xiao dikejutkan oleh kekuatan satu kepalan tangan. Bersenandung. Tapi ini, tubuh Wang Xiao, ada sepotong baju besi yang muncul, menutupi seluruh tubuh Wang Xiao. Bang! Luming memukul baju besi itu dengan kepalan tangan, dan baju besi itu bergetar. Seluruh tubuh Wang Xiao diledakkan puluhan mil jauhnya, menabrak gunung dan meludahkan darah. Baju baja Paladin. Hati Luming tergerak. Sebagian besar dipakai oleh Wang Xiao sebelum dia masuk. Luming menghela nafas, orang-orang ini sangat kaya, bahkan baju besi orang suci. Sua. Luming bergerak dan bergegas menuju Wang Xiao. Kejar dia. Hentikan dia. Sitian dan yang lainnya mengaum dan bergegas menuju Luming, tetapi kecepatan mereka lebih lambat dari Luming. Begitu mereka bergerak, Luming muncul di depan Wang Xiao. Jangan pikir aku tidak bisa membantumu jika aku bersembunyi di cangkang kura-kura. Luming mengeluarkan suara dingin dan menginjaknya. Ledakan. Dengan satu kaki, dia menginjak baju besi Wang Xiao, dan batu di gunung itu meledak. Seluruh tubuh Wang Xiao bertatahkan batu. Bab 1445. Membunuh. Saat ini, Sitian terbunuh. Keluar dari sini. Luming meraih kaki Wang Xiao secara langsung, menggunakan Wang Xiao sebagai palu besar dan mengayunkannya ke langit batu. Ledakan. Sitian tersingkir oleh Wang Xiao. Ah, Luming, aku akan membunuhmu. Wang Xiao mendesis dan meraung, darah menyembur dari mulutnya. Meskipun dia memiliki baju besi prajurit suci untuk melindungi tubuhnya, tetapi pengeboman terus-menerus, masih memiliki kekuatan untuk menembus, biarkan dia terluka parah. Omong kosong. Luming meraih salah satu kaki Wang Xiao dan mengayunkannya lagi, menghantam puncaknya dengan keras. Bang! Gunung bergetar dan puing-puing terciprat. Sebuah lubang besar terlempar keluar dari gunung. Wang Xiao meratap dan berlumuran darah. Baru saja, Wang Xiao dan Sitian yang menangis paling keras. Luming hanya menatap satu orang dan melecehkannya sampai dia takut. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, Luming mengayunkan Wang Xiao dan menabrak gunung. Gunung bergetar, puing-puing terciprat, dan puncak gunung yang besar hancur berkeping-keping. Saat Sitian, Mo Jie, dan yang lainnya ingin menyerang, Luming menghajar Wang Xiao. Wang Xiao sekarang ditutupi dengan baju besi, seperti palu godam, mudah digunakan. Di kejauhan, yang lain tertegun. Wang Xiao adalah pemimpin sekte pedang Jiuxiao yang memasuki ranah rahasia Kaisar Agung kali ini.
Tapi sekarang, dia sangat sengsara. Lu Ming tidak memiliki perlawanan di tangannya. Dia benar-benar ditekan oleh Lu Ming dan dihancurkan sebagai palu godam. Wang Xiao sendiri, ingin mati hatinya. Wajahnya, hilang. Ledakan. Saat ini, perubahan mendadak, antara langit dan bumi, getaran dahsyat. Selain itu, getarannya menjadi semakin kuat, seolah-olah seluruh dunia bergetar hebat. Ledakan. Ledakan. Kemudian, bumi terbelah, di dalam, menyemburkan magma setinggi ribuan kaki. Tidak, tempat rahasia ini akan runtuh. Sederet sosok, melesat ke langit, ada orang yang meraung. Mungkin karena istana Kaisar Chang terbang menjauh. Apa? Tempat rahasianya runtuh, kita semua mati di sini. Ada banyak kebisingan di tempat kejadian, dan beberapa orang berteriak ketakutan. Terbang. Ketika kita pertama kali masuk ke sini, itu tampak seperti gelembung. Jauh di langit, pasti ada batasnya. Terbang dan keluar dari sini. Ya, naik. Sua. Sua. Lampu pelangi terbang menuju langit yang dalam. Klik. Di langit, ruang tiba-tiba terbelah, memperlihatkan celah ruang yang gelap, beberapa anak muda berteriak ke ruang angkasa. Jika di kelompok tanah Sengsu, kultivasi Kaisar Wu memasuki kehampaan yang gelap, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi di sini, itu berbeda. Ruangnya stabil, tetapi seiring dengan itu, ada celah di ruang angkasa, dan kekuatannya lebih menakjubkan. Jika Kaisar Wu masuk, dia akan mati. Ruang akan retak. Hati-hati dengan celah ruang. Seseorang berteriak. Sederet sosok, terbang menuju kecepatan tinggi. Sitian, Mo Jie dan lainnya, saat ini, wajah mereka juga sangat jelek. Mereka tidak peduli berurusan dengan Lu Ming, dan mereka semua terbang ke langit dan lari untuk hidup mereka. Pergilah. Lu Ming melempar Wang Xiao ke celah di bumi dan melemparkannya ke magma. Setelah itu, Lu Ming naik ke langit dengan beberapa tarikan napas. Lu Ming muncul di samping Qiu Yingying, Qiu Hao dan Ruan Tian. Aku akan membawamu bersamaku. Lu Ming Dao, medan kekacauan menutupi Qiu Yingying dan yang lainnya, lalu mengipasi sayap hitam, seperti kilatan petir, ke langit. Ledakan. Sepotong langit dan bumi ini, berguncang semakin dahsyat, di bawah, bumi terbelah, magma merajalela, pemandangan kiamat. Di langit, satu demi satu cahaya pelangi, melesat ke langit. Setelah terbang puluhan ribu mil, mereka akhirnya melihat tirai tipis. Ini dia. Seseorang bergegas ke tirai cahaya, layar cahaya bergetar dan menghilang. Benar-benar. Semuanya sangat gembira dan bergegas ke tirai tipis. Lu Ming melihat, Jie ajaib, He Yu, Sitian, Del, semuanya bergegas ke tirai cahaya satu persatu. Belakangan, yang lain melakukan hal yang sama. Yingying, kamu keluar dulu. Lu Ming Dao. Lu Ming, apa yang akan kamu lakukan? Qiu Yingying bertanya. Bunuh seorang pria. Lu Ming dengan acuh tak acuh mengeluarkan suara, lalu melambaikan tangannya dan mengirim Qiu Yingying dan yang lainnya ke tirai tipis dan menghilang. Kemudian, Lu Ming melihat ke bawah Xin Clan. Di sana, ada cahaya pedang, terbang dengan cepat. Itu adalah Wang Xiao. Dia dipukuli setengah mati oleh Lu Ming sebelumnya, dan kemudian dilempar ke dalam magma oleh Lu Ming. Jika dia tidak mengandalkan baju besi prajurit suci, dia akan dibakar hidup-hidup. Akhirnya, dia bergegas keluar dan berlari menyelamatkan hidupnya di udara, tetapi dengan cara ini, dia jatuh ke sisi terakhir. Dengan kipas bulu hitam dan teknik elemen angin, tubuh Lu Ming berubah menjadi cahaya hitam dan terbang ke bawah. Cepat, cepat, cepat. Wang Xiao terbang dengan seluruh kekuatannya. Tempat rahasia ini semakin runtuh. Jika dia selangkah lebih lambat, dia tidak akan bisa bergegas keluar. Pada saat yang sama, dia terus mengaum di benaknya, merencanakan bagaimana membalas dendam Lu Ming dengan gila setelah keluar. Tiba-tiba, dia melihat kilatan cahaya hitam, bergegas ke arahnya. Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Wang Xiao meraung. Datang dan bunuh kamu. Lu Ming mencibir dan melihat ke bawah dari langit. Jiulong melangkah keluar dari langit secara berurutan. Kekuatan 9 langkah menyatu menjadi jejak kaki yang besar dan melangkah turun menuju Wang Xiao. Wang Xiao mengaum dan memotong pedang. Lampu pedang terpotong di jejak kaki Lu Ming. Jejak kakinya patah, tapi tubuhnya hancur. Sua. Lu Ming mengejar Wang Xiao lagi. Lu Ming, kamu gila. Kamu tidak ingin mati. Wang Xiao meraung ngeri. Dia memiliki baju besi orang suci, yang dapat memblokir serangan Lu Ming. Tetapi jika dia tidak bisa keluar sebelum runtuhnya tempat rahasia, bahkan jika dia memiliki baju besi prajurit suci, dia tidak akan bisa melindungi hidupnya. Membunuh. Lu Ming menukik ke bawah dan memotong sayap hitamnya seperti pisau. Di tubuh Wang Xiao, baju besi prajurit suci muncul, memegang pedang, dan memotongnya ke arah Lu Ming. Kapan? Di 4 sayap, pedang hitam itu terbang. Tubuh Lu Ming sedikit terhalang, tetapi tubuh Wang Xiao, seperti cangkang, jatuh dan pergi. Ledakan. Pada saat ini, bumi dan bumi semakin bergetar.
Semakin banyak retakan di langit, dan bumi di bawahnya benar-benar tertutup oleh magma. Tempat rahasia ini akan runtuh kapan saja. Tapi Lu Ming, tanpa niat berhenti, terus bergegas menuju Wang Xiao. Orang gila, kamu orang gila. Berhenti, berhenti. Wang Xiao meraung histeris. Pada saat ini, dia benar-benar takut. Lu Ming adalah orang gila. Untuk membunuhnya, dia bahkan menginginkan nyawanya sendiri. Jika terus seperti ini, dia dan Lu Ming akan mati di sini. Lebih baik Lu Ming mati, tetapi dia tidak ingin mati. Sekarang, dia menyesali mengapa dia ingin memprovokasi Lu Ming, orang cabul dan gila. Orang-orang harus membayar untuk apa yang telah mereka lakukan. Lu Ming mengeluarkan suara dingin, dan sayap hitamnya melambai, dan terus memotong Wang Xiao. Bab 1446. Lu Yu ingin memotong langit. Dia hanya bisa menolak, seluruh orang, dan jatuh lagi. Bang! Bang! Lu Ming menukik ke bawah dan menyerang Wang Xiao terus-menerus. Mereka semakin jauh dari langit, dan semakin dekat ke tanah. Ledakan. Klik. Tanah meledak, magma memenuhi langit, nafas yang membara, tak henti-hentinya menyembur. Dan langit, retakan angkasa semakin banyak, seperti jaring laba-laba umum, penuh dengan langit. Menyentuh. Beberapa ruang pecah seperti kaca. Langit berjatuhan. Tempat rahasia ini akan segera dihancurkan. Saat ini, orang lain sudah bergegas keluar dari sini. Hanya Wang Xiao dan Lu Ming yang tersisa. Ah! Wang Xiao meraung putus asa dalam suaranya. Sekarang, bahkan jika dia ingin keluar, itu sulit. Lu Ming, karena kita akan mati bersama. Wang Xiao mengaum dengan liar dan menyerang Lu Ming. Kapan? Pedangnya terpotong di sayap bulu hitam Lu Ming. Tubuhnya gemetar, dan dia terbang mundur oleh kekuatan kekacauan di atas. Siapa yang akan mati bersamamu? Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh, dan sayap hitamnya terbentang. Lu Ming melonjak dan terbang ribuan mil di langit. Namun, di depan mereka, ada celah ruang yang padat, dan tidak ada cara untuk pergi. Kicauan. Saat ini, gelembung bernyanyi, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kecemerlangan putih susu. Untuk sementara, di depan Lu Ming, ada lorong ruang dan waktu. Lu Ming masuk dan menghilang. Tidak, bawa aku. Melihat pemandangan ini, Wang Xiao benar-benar pingsan dan terbang ke saluran ruang waktu. Tapi saat berikutnya, saluran ruang waktu menghilang, dan hanya Wang Xiao yang tidak mau mengaum. Ribuan mil di atas, Lu Ming muncul, tapi kemudian menggelembung lagi, membuka saluran ruang waktu. Di Yuanlu, dengan budidaya gelembung, saluran ruang waktu tidak bisa dibuka terlalu lama. Hanya ribuan mil dalam satu waktu, tetapi itu sudah cukup. Jadi beberapa kali, Lu Ming melihat tirai tipis lagi dan bergegas masuk. Di luar makam, tempat Lu Ming dan para pengikutnya masuk, ada 13 pasukan sektarian, yang masing-masing memiliki orang kuat di Tanah Suci, dengan beberapa diaken, menunggu dengan tenang. Makam besar, juga diam-diam menggantung di udara. Tiba-tiba, di belakang makam, dalam kehampaan, mengeluarkan raungan sengit. GAH. Kemudian, mereka mendengar teriakan panjang seekor elang. Ruang bergetar goyah. Di beberapa tempat, bahkan retak. Apa itu? Seekor Gosyauk. Seseorang berteriak. Mereka melihat bahwa di ruang itu, ada Gosyauk besar, membumbung tinggi dan menembus kehampaan. Ini bukan Gosyauk sungguhan, atau benteng, apakah itu istana Kaisar Chang? Istana Kaisar Chang, bukan. Apakah Kaisar tidak mati? Terdengar suara. 13 orang kuat di Tanah Suci memiliki pandangan yang luar biasa di mata mereka. Jika Kaisar Chang tidak mati dan kembali lagi, Chang Zu akan diubah. Namun, Gosyauk besar tidak menerobos kehampaan, tetapi memecahkan kehampaan, menjulang, dan segera menghilang ke dalam kehampaan. Apa yang terjadi di dunia rahasia Changdi? Mereka penuh dengan keraguan, tetapi mereka hanya bisa menunggu dengan tenang. Klik. Segera setelah itu, batu nisan makam itu, tiba-tiba terbuka, dari dalam, keluar sederet sosok. Begitu Lu Ming bergegas ke tirai cahaya, lingkungan sekitarnya berubah. Lu Ming menemukan ada platform di depannya, dan banyak orang berdiri di sana, melihat ke sini. Lu Ming. Kakak Lu. Di peron, Qiu Yingying dan Qiu Hao, Ruantian dan lainnya, menjulurkan kepala ke sisi ini, melihat Lu Ming, sangat gembira. Jelas, mereka tidak menunggu di sini. Lu Mingfei menghampiri dan mengangguk ke kerumunan. Ledakan. Ledakan. Di tempat rahasia itu, terdengar suara gemuruh. Dari sini ke tempat rahasia, kamu dapat melihat ada bola besar dengan pegunungan dan danau di dalamnya. Tapi saat ini, gunung dan danau telah meledak, dan seluruh bola penuh dengan retakan. Akhirnya, seluruh bola meledak, dan area itu kacau balau. Tempat rahasia meledak, kembali ke kekacauan, dan jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung. Wang Xiao tidak terburu-buru, sama sekali tidak mungkin untuk hidup.
Ayo pergi. Lu Mingdao, mereka secara acak memilih saluran, jalan asli kembali. Segera setelah itu, mereka kembali ke lokasi di dalam makam dan menemukan bahwa gerbang makam telah dibuka, dan mereka bergegas keluar satu demi satu. Segera setelah aku keluar dari tirai tipis, aku menemukan bahwa di udara, sosok-sosok itu bergerak. Selama tidak ada orang mati, kebanyakan dari mereka keluar. Orang-orang di tempat kejadian dibagi menjadi 13 area. Lu Ming dan mereka terbang ke daerah lembah Dewa Naga. Apa yang terjadi di tempat rahasia Kaisar Chang? Mengapa runtuh? Ada suara tua, ada tanah suci yang kuat mau tidak mau bertanya. Banyak orang saling memandang, mengapa tempat rahasia Chang diruntuh, mereka tidak tahu. Salah satu dari kita harus tahu dengan jelas bahwa Lu Ming dari lembah Dewa Naga memasuki inti kamar Kaisar Chang, dan kemudian, ada perubahan berikut. Kurasa dia pasti diwariskan oleh Kaisar Chang. Di area Tian Shenzong, si Tian adalah orang pertama yang membuka mulutnya. Apakah itu diwariskan oleh Kaisar Chang? Banyak orang, mendengar ini, memandang ke arah lembah naga, termasuk beberapa orang kuat di Tanah Suci. Seberapa menarik warisan Kaisar Agung? Siapa Lu Ming? Tian Shenzong, seorang pria kuat melangkah keluar, dipenuhi dengan bau teror. Orang ini adalah orang kuat Tian Shenzong dari Tanah Suci. Itu dia. Si Tian menunjuk ke Lu Ming. Kali ini, mata semua orang tertuju pada Lu Ming. Benarkah itu? Orang kuat dari Tanah Suci dengan sekte lain membuka mulut mereka. Aku dapat bersaksi bahwa apa yang dikatakan si Tian benar. Tanya Tianyu Demon Song, melangkah keluar, menatap Lu Ming, dengan mata dingin. Aku bisa bersaksi. Aku melihatnya memasuki inti istana Kaisar Chang dengan mataku sendiri. Pemimpin klan lainnya keluar. Dalam hal ini, mari kita serahkan kepada Kaisar Agung. Orang kuat di Tanah Suci Sekte Dewa Surga memiliki binar di matanya dan menatap Lu Ming. Dan ingin datang ke Lu Ming. Ledakan. Di sisi lembah Dewa Naga, Hong Changlao melangkah keluar untuk memblokir tubuh Lu Ming, seperti gunung, menghalangi nafas orang kuat di Tanah Suci Tian Shenzong. Apa? Jika kamu ingin melindunginya dan mewarisinya dari Kaisar, apakah keluarga Dragon God Valley yang bisa menelannya sendiri? Tanah Suci Sekte Dewa Surga, yang kuat berbicara. Di sekte lain, ada juga orang suci yang kuat yang dipaksa datang ke sini. Aku tidak mendapatkan warisan Kaisar Chang. Saat ini, Lu Ming membuka mulutnya dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Tidak untung. Kalian semua yang kuat di Tanah Suci, mata kalian tertuju. Omong kosong, banyak dari kami yang melihatmu memasuki inti Istana Cangdi. Apakah kamu masih ingin berdalih? Si Tian banyak minum. Aku juga bisa bersaksi bahwa adik seperguruan Lu Ming memang telah memasuki inti Istana Kaisar Chang. Di daerah Lembah Naga, terdengar suara yang dingin dan sunyi. Itu dia Yu. Bab 1447. Mata Lu Ming seperti listrik, menatap He Yu. Pria ini benar-benar tercela. Dia adalah klan yang sama, tetapi dia ingin membunuh Lu Ming di mana-mana dan menjualnya secara langsung. Di sekitar He Yu, Yin Feng mencibir. Haha, para murid Lembah Dewa Naga telah membuka mulut mereka. Sepertinya benar. Di Tanah Suci Tian Shenzong, yang kuat mencibir dan momentumnya lebih kuat. Aku berkata, aku tidak mendapatkan warisan dari Kaisar Chang. Lu Ming membuka mulutnya lagi, menyapu si Tian, Mo Jie, He Yu dan yang lainnya. Omong-omong, Lu Ming menyelamatkan mereka kali ini. Jika tidak ada Lu Ming, orang-orang ini pasti akan dibunuh oleh jiwa yang menghancurkan Fa Wang jika mereka memasuki inti Istana Cangdi. Kemudian, semua orang akan mati. Tapi sekarang, orang-orang ini ingin membunuh Lu Ming. Orang-orang ini, Lu Ming akan mengingat satu persatu, akun ini akan selalu punya waktu untuk dihitung. Tidak ada bukti dari apa yang kamu katakan. Kita perlu mengujinya. Yang kuat di surga Sekte Dewa Tanah Suci berbicara dengan dingin. Jika kamu ingin menguji, kamu bisa mengujinya. Sekte Dewa sangat mendominasi sehingga menurutku lembah Dewa Naga akan takut. Hong Changlao sangat kuat, dan nafasnya sangat keras, seperti naga sungguhan. Konfrontasi antara dua orang kuat di Tanah Suci membuat banyak anak muda pucat, seolah-olah hatinya ditekan oleh gunung, dan mereka ingin muntah darah. Lu Ming sedikit lebih baik. Dia telah melihat dua kaisar besar dengan teror. Meski semangat kuat dari Tanah Suci itu kuat, dia tidak bisa menggerakkan niat aslinya. Lu Ming, apakah kamu benar-benar memasuki istana Kaisar Chang? Tuan Hong bertanya pada Lu Ming. Mata semua orang tertuju pada Lu Ming untuk melihat bagaimana Lu Ming akan menjawab. Ya, aku berada di inti istana Kaisar Chang. Lu Ming mengangguk. Sepertinya tidak ada orang lain yang memfitnahmu. Kamu mengakuinya sendiri. Jalan yang kuat adalah Sekte Dewa Surga. Jika kamu memasuki inti istana Kaisar Chang, kamu mungkin tidak mendapatkan warisan. Lu Ming, apa yang kamu lihat di inti istana Kaisar Chang? Apa yang kamu lakukan? Tuan Hong bertanya lagi. Aku melihat Kaisar. Lu Ming membuka mulutnya. Ucapan ini, tidak diragukan lagi, adalah petir di tanah dan meledak di benak orang. Semua orang terlihat kaget pada Lu Ming.
Lu Ming bertemu Kaisar. Apakah dia tidak mati? Apakah Kaisar masih hidup? Orang kuat dari Sekte Dewa Surga bertanya, dan suaranya sedikit kering. Lu Ming mengangguk dan berkata, ya, Kaisar masih hidup. Desis. Embusan udara dingin keluar. Aku tidak menyangka Kaisar masih hidup. Langit dan bumi Changzhou akan sangat berubah. Mengapa Kaisar belum hidup selama 60.000 tahun? Pertanyaan telah diajukan. Ya, Lu Ming, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu dapat? Seseorang bertanya. Alasan mengapa Kaisar Chang menghilang selama 60.000 tahun adalah karena dia terluka parah dan telah berkonfrontasi dengan musuh besar selama 60.000 tahun. Saat ini, Lu Ming tidak menyembunyikan apa yang dia lihat dan memberitahu kami semua yang dia lihat. Namun, dia membuat sedikit perubahan. Faktanya, itu adalah jiwa yang menghancurkan Fa Wang yang sedikit lebih unggul, tetapi Lu Ming mengatakan bahwa Kaisar Chang dan jiwa yang menghancurkan Fa Wang adalah setara. Mereka telah berjuang selama 60.000 tahun. Akhirnya, dengan tripod gunturnya, Kaisar Chang benar-benar berada di atas angin dan ingin menekan jiwa yang menghancurkan Fa Wang. Jiwa yang menghancurkan Raja Dharma sebenarnya adalah jiwa yang menghancurkan Raja Dharma. Jiwa yang menghancurkan Raja Dharma masih hidup. Orang suci yang kuat di tempat kejadian tampaknya telah mendengar nama Raja Dharma penghancur jiwa, dan mereka terkejut dan menunjukkan warna yang sangat bermartabat. Jadi begitu. Banyak orang yang belum pernah mendengar nama Raja Dharma penghancur jiwa terkejut. Mereka akhirnya tahu mengapa Kaisar tiba-tiba menghilang 60.000 tahun yang lalu. Ternyata dia telah menghadapi musuh yang hebat. Banyak anak muda yang telah memasuki tempat rahasia itu tergerak hatinya. Mereka mengira telah melihat banyak kerangka di tempat rahasia Kaisar Agung. Jelas, mereka semua dibunuh oleh musuh Kaisar Chang. Kaisar Chang yang lebih tua meminjam prajurit tersuci Aku Lei Ding dan membawa jiwa yang menghancurkan Fa Wang ke dalam kehampaan yang tak terbatas. Dia mengatakan bahwa ketika dia benar-benar menekan roh yang menghancurkan Fa Wang, dia akan kembali ke Lei Ding dan berterima kasih atas bantuan aku. Akhirnya, kata Lu Ming. Arti kalimatnya sangat sederhana. Kaisar Chang masih hidup, dan dia belum diwarisi oleh Kaisar Chang. Selain itu, dia baik kepada Kaisar Chang. Ketika Kaisar menekan musuh, dia akan kembali padanya. Dia meminjam ketenaran Kaisar Chang untuk menakut-nakuti orang kuat dari sekte lain. Jika Lu Ming dipindahkan sekarang, maka Kaisar akan kembali dan melihat bagaimana mereka dapat menjelaskannya. Hehe, anak kecil, kita tidak perlu diancam oleh Kaisar. Yang kuat dari tanah suci Tian Shenzong mencibir. Tidak mungkin bagi mereka untuk memanggil Lu Xin secara alami. Namun, satu hal yang dapat mereka yakini adalah bahwa Kaisar masih hidup. Sebelumnya, mereka melihat kamar tidur Kaisar Chang yang rusak dan kosong. Dengan kultivasi mereka di tanah suci, mereka benar-benar bisa merasakan nafas samar dari Kaisar Agung. Saat ini, setelah Lu Mingyi berkata, mereka yakin bahwa Kaisar Chang ada di istana. Karena Kaisar Chang belum mati, Lu Ming tidak mungkin mendapatkan warisan Kaisar Chang. Kaisar yang masih hidup tidak akan menyebarkan warisan. Jika mereka ingin orang lain mewarisi mantel tersebut, mereka dapat langsung menerima magang. Jika Lu Ming tidak mendapatkan warisan Kaisar Chang, tidak ada artinya mengambil Lu Ming. Sebaliknya, tidak ada gunanya menyinggung lembah Dewa Naga. Beberapa orang kuat di tanah suci saling memandang dan menggelengkan kepala. Ayo pergi. Karena Kaisar Chang belum mati, kita harus membuat rencana sedini mungkin. Kembalilah dan beritahu Tuhan. Beberapa orang kuat di tanah suci membuka mulut mereka satu demi satu, lalu pergi bersama para pemuda dari klan masing-masing. Yang kuat di tanah suci Tian Shenzong mengeluarkan dengungan dingin dan matanya berkedip. Lagi pula, dia tidak mengejar Lu Ming dan berbalik untuk pergi. Kakak seperguruan, He Yu, kudengar Lu Ming membunuh Wu Sandu, yang ingin meracuni kamar tidur Kaisar. Tampaknya lembah Dewa Naga kita akan memiliki Tian Jiao yang tak tertandingi lagi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari daerah lembah naga, suaranya sangat keras, tersebar jauh sekali. Yin Feng. Di mata Lu Ming, tiba-tiba dipenuhi dengan pembunuhan. Yin Feng, ini sengaja untuk membunuhnya. Wu Sandu adalah pemuda berjubah hijau yang dibunuh oleh Lu Ming di istana Kaisar Chang. Benar saja, orang kuat di tanah suci sekte racun keinginan mendengar kata-kata itu. Dia telah berbalik dan siap untuk pergi. Dia berhenti, berbalik dan menatap Lu Ming. Tubuhnya dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Nak, ternyata Wu Sandu mati di tanganmu. Suara orang kuat yang ingin meracuni tanah suci itu dingin, dan tubuhnya dipenuhi lapisan kabut beracun. Napas besar menekan ke arah Lu Ming. Hei, hei. Di tengah kerumunan lembah Dewa Naga, Dia Yu dan Yin Feng mencibir. Baru saja, dalam keadaan seperti itu, Lu Ming lolos dari perampokan. Bagaimana mereka bisa didamaikan? Mereka berkata dengan lantang bahwa Lu Ming membunuh Wu Sandu. Aku membunuhnya, jadi apa? Di alam rahasia Kaisar Agung, bersaing satu sama lain, dia ingin membunuhku terlebih dahulu. Bagaimana mungkin aku tidak membunuhnya? Lu Ming memiliki suara yang besar. Kalau begitu aku akan membunuhmu dan membalaskan dendamnya. Jika kamu ingin meminumnya, kamu akan keluar dan gas beracun akan menyebar.
Sandu, tetapi pemimpin Sekte Yudu yang memasuki ranah rahasia Kaisar Agung kali ini, memiliki bakat yang sangat tinggi. Di masa depan, dia pasti akan menjadi Tianjiao teratas di Sekte Yudu. Tapi sekarang, dia telah dipotong oleh Luming. Bab 1448. Mengaum. Nyanyian naga mengguncang 9 hari. Penatua Hong tampaknya diubah menjadi Tyrannosaurus Rex. Matanya tajam dan rambutnya terbang. Dia menatap orang-orang kuat dari Tanah Suci Sekte Yudu dan berkata, alam rahasia Kaisar Agung tidak dapat membantu pertempuran. Ketika kamu melihat harta karun, kamu secara alami akan bersaing satu sama lain. Kamu ingin meracuni sekte agar pandai menggunakan racun. Setiap orang dari sekte utama di sini seharusnya memiliki seseorang yang mati di tangan Sekte Yudu. Jadi, apakah kami akan menyelesaikan akun dengan kamu? Jika generasi muda berkelahi dan mati, dia hanya bisa disalahkan karena ketidakmampuannya. Sebagai tetua, jika kamu ingin berurusan dengan generasi muda, kamu juga punya wajah. Penatua Hong sangat kuat dan suaranya seperti lonceng. Kamu. Mereka yang ingin meracuni Tanah Suci terlihat jelek. Namun, juga generasi muda yang saling berkelahi dan mati hanya bisa dikatakan tidak kompeten. Jika karena ini, para sesepuh akan turun tangan, terutama yang kuat di Tanah Suci. Jika kamu membunuh anak-anak aku dan aku membunuh anak-anak kamu, klan ini tidak akan pernah berkembang. Ada begitu banyak Tianjiao di Lembah Dewa Naga, dan yang ingin aku racun tidak buruk. Mari kita tunggu dan lihat. Orang kuat yang ingin meracuni Tanah Suci dengan dingin menatap Luming, melambaikan lengan bajunya dan melangkah pergi. Dalam sekejap mata, tidak ada orang yang ingin meracuni sekte itu pergi. Sialan, itu akan menyelamatkannya. Di tengah kerumunan, Yin Feng mengertakkan gigi. Dia sangat beruntung. Ada banyak cara untuk membiarkannya mati ketika dia memasuki Lembah Dewa Naga. He Yu juga acuh tak acuh. Awalnya, mereka ingin menyingkirkan Luming dengan tangan orang-orang yang ingin meracuni sekte tersebut. Tanpa diduga, Hong Tua begitu kuat sehingga dia harus melindungi Luming dan membiarkannya melarikan diri. Ini membuat mereka enggan. Luming berbalik dan menatap He Yu dan Yin Feng dengan dingin, seperti dua orang mati. Kedua orang ini, berulang kali ingin membunuhnya, kedua orang ini, dia harus membunuh. Yah, ayo kembali ke Lembah Naga dulu. Hong Chang Lao Dao kemudian mengorbankan kapal perangnya, dan orang-orang menaiki kapal perang tersebut. Kapal perang itu menerobos udara dan terbang ke Lembah Dewa Naga. Setelah beberapa hari, mereka kembali ke Lembah Dewa Naga. Di luar Lembah Dewa Naga, orang-orang keluar dari kapal perang. Elder Hong membawa mereka dan terbang ke Lembah Dewa Naga. Mereka terbang melintasi lembah luar dan memasuki gunung salju di dalamnya. Mereka datang ke sebuah istana besar. Istana, seolah-olah terbuat dari batu giok putih, di depan istana, ada alun-alun besar, Luming dan mereka mendarat di alun-alun. Saat Luming tiba, ada banyak orang di sekitar alun-alun. Jelas bahwa mereka telah mengetahui berita kepulangan mereka sebelumnya dan datang untuk menonton. Namun kali ini, memasuki tempat rahasia Kaisar Agung secara alami menarik banyak orang, karena mereka sangat penasaran. Yah, kamu telah lulus ujian Lembah Dewa Naga. Selanjutnya, ada dua hal yang harus dilakukan. Penatua berdiri di atas. Adegan itu sunyi. Hal pertama adalah menyerahkan harta karun dan skrip rahasia yang kamu dapatkan dari tempat rahasia Kaisar Agung. Tentu saja, ini semua atas kemauanmu sendiri. Kamu dapat meninggalkan apa yang menurutmu berguna untukmu. Jika itu tidak bagus gunakan untuk diri kamu sendiri, kamu dapat mengirimkannya ke sekte. Sekte akan memberikan kompensasi kepada kamu, memberikan kompensasi kepada kamu untuk batu asli, atau memberikan kontribusi untuk sekte tersebut. Poin kontribusi Zongmen, 1 poin setara dengan 100 buah batu mentah kelas menengah. Poin kontribusi Zongmen dapat ditukar dengan harta lainnya di Aula Baolong Zongmen. Selama ada di Lembah Dewa Naga, itu bisa ditukar. Tuan Hong mengumumkan dengan suara keras. Poin kontribusi Zongmen, bisakah menukar harta apapun? Mata Luming cerah dan bergerak. Tubuh pertarungan roh naga yang dia kembangkan sekarang menjadi tubuh roh kelas bawah, tetapi dia dapat dipromosikan setiap saat. Harta yang dibutuhkan untuk promosi terkait dengan naga asli. Lunas naga asli, darah naga, empulur naga, dan sebagainya, dapat membuat tubuh tempur roh naga Luming meningkat. Tentu saja, harta karun naga asli semacam ini haruslah naga asli di atas Kaisar Wu. Harta karun ini dapat ditemukan tetapi tidak dapat ditemukan. Sulit bagi dunia luar untuk bertemu mereka. Tapi Lembah Dewa Naga, semua prajurit, terbangun oleh darah naga asli, darah naga hidup. Seharusnya ada harta karun naga asli. Selama ada, kamu dapat menukarnya dengan poin kontribusi. Luming mulai memikirkan harta apa yang akan diserahkan nanti. Hal kedua adalah kamu bergabung dengan Lembah Dewa Naga dan menjadi murid formal Lembah Dewa Naga. Namun, Lembah Dewa Naga dibagi menjadi 7 lembah, Lembah Naga Es, Lembah Naga Perak, Lembah Naga Darah, Lembah Naga Merah, Lembah Naga Ungu, Lembah Naga Hitam, dan Lembah Naga Awan. Selanjutnya, aku akan berbicara singkat tentang karakteristik 7 lembah naga. 7 lembah naga, kamu dapat memilih. Selanjutnya, karakteristik 7 lembah naga dari Jenderal Senior Hong Chang dijelaskan secara singkat. Lembah Naga Es adalah yang pertama dari 7 lembah naga.
Pemilik lembah Dewa Naga adalah pemilik lembah-lembah naga es. Di antara 7 lembah naga, kekuatan lembah naga es juga yang terkuat. Di lembah naga es, darah kebangkitan banyak orang adalah darah naga es, tubuh spiritual kultivasi, dan tubuh perang naga es. Lembah naga darah sangat haus darah. Itu bagus dalam bertarung dan mengolah tubuh naga darah. Di antara 7 lembah naga, lembah Yunlong memiliki kekuatan terlemah dan jumlah orang paling sedikit. Seluruh lembah naga awan memiliki lebih dari 100 orang, dan tidak ada peraturan tentang tubuh naga apa yang akan ditanam. Tubuh naga apapun dapat ditambahkan ke lembah Yunlong. Lembah Yunlong memiliki satu ciri khas, yaitu kebebasan, seperti awan. Gratis, seperti Cloud Rolling, Cloud Relaxing, Cloud Dragon Valley. Lu Ming merasa lucu. Baiklah, sekarang serahkan harta itu. Tuan Hong mengumumkan dengan suara keras. Di atas alun-alun, ada konter besar, ada beberapa lelaki tua berambut abu-abu, yang bertanggung jawab untuk memeriksa harta karun, informasi pendaftaran. Di pinggir, banyak orang melihat dengan rasa ingin tahu untuk melihat harta apa yang bisa mereka dapatkan di tempat rahasia Kaisar Agung. Aku pergi dulu. Seorang pemuda yang kuat naik dan mengeluarkan beberapa ramuan ajaib. Prajurit roh itu, adalah prajurit roh Kaisar. Ya, itu benar. Sepotong prajurit roh raja bernilai jutaan batu mentah kelas menengah, atau 10.000 poin kontribusi sekte. Apakah kamu memerlukan poin kontribusi Zongmen atau batu mentah? Tanya seorang pria tua dengan rambut putih. Aku butuh kontribusi dari klan. Jalan pemuda yang kuat. Oke, aku akan mendaftar dulu. Saat kamu bergabung dengan lembah naga, aku akan memberimu token identitas dan aku akan memberikannya padamu. Pria tua berambut putih itu berkata. Pria muda yang kuat itu mengangguk dan mendaftarkan informasinya. Oke, selanjutnya. Pria tua berambut putih itu berkata. Kemudian, beberapa anak muda maju dan menyerahkan harta yang tidak mereka butuhkan. Tentu saja, ada banyak orang, ada yang sedikit, dan ada banyak jenisnya. Baik itu obat ajaib, bahan pemurnian senjata, atau rahasia seni bela diri, prajurit roh dan prajurit perang dapat diserahkan. Harga penilaian beberapa tetua berambut putih akan dikompensasi sesuai. Segera, ribuan orang menyerahkan diri, tetapi tidak ada yang mengeluarkan tentara suci. Lagi pula, prajurit suci sangat berharga dan langka. Bahkan di tempat rahasia Kaisar Agung, tidak banyak orang yang mendapatkannya. Apalagi jika sudah mendapatkannya, kebanyakan orang enggan untuk mengeluarkannya. Aku akan pergi. Lu Ming tersenyum dan melangkah maju ke konter. Dengan lambaian tangan dan dentang, setumpuk tentara roh muncul di konter, memancarkan semua jenis cahaya yang berharga. Prajurit roh Kaisar semuanya adalah prajurit roh Kaisar, begitu banyak. Seseorang berteriak. Bab 1449. Di konter, setidaknya ada selusin tentara roh kerajaan. Beberapa orang tua berambut putih juga sedikit terpana. Wajah Lu Ming tenang. Dia telah membunuh banyak musuh di tanah rahasia Kaisar Agung. Orang-orang ini adalah Tian Jiao. Akan ada prajurit roh raja di banyak tangan. Ada banyak prajurit roh Kaisar di tangan Lu Ming. Apa yang dia keluarkan tidak berguna baginya, seperti tipe palu besar, tipe kapak, dan tipe cincin. Jika para prajurit ini tetap berada di tangan Lu Ming, mereka setara dengan besi tua. Lebih baik menyerahkannya kepada Zongmen dengan imbalan sumber daya yang berguna. Sebanyak 15 buah prajurit roh raja, senilai 15 juta batu mentah kelas menengah, apakah kamu ingin menggantinya dengan batu asli atau mengubahnya menjadi poin kontribusi Zongmen? Tanya pria tua dengan rambut putih. Ubah ke poin kontribusi Zongmen. Lu Mingdao. Batu mentah kelas menengah. Ada banyak cincin penyimpanan dari musuh yang dia bunuh, yang cukup untuk digunakan Lu Ming untuk jangka waktu tertentu. Jika kamu mengubahnya menjadi poin kontribusi Zongmen, kamu dapat menukarnya dengan harta lain sesuka hati. Baiklah, kami akan mendaftarkannya. Apakah kamu memiliki hal lain untuk diserahkan? Pria tua berambut putih itu bertanya lagi. Ya. Lu Ming mengangguk dan telapak tangannya bersinar. Kali ini, 2 senjata muncul. Salah satunya adalah pedang pertempuran. Begitu pedang keluar, ada pedang ki yang mengejutkan yang menembus langit. Yang lainnya adalah pisau kecil seukuran telapak tangan. Di atasnya, ada kabut hijau, dan bau busuk menyebar, yang menakutkan. Prajurit suci, 2 prajurit suci. Seseorang berseru. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Mata beberapa orang, sangat panas. Itu adalah prajurit suci. Tampaknya di alam rahasia Kaisar Agung, panennya sangat kaya. Siapa pria ini? Seharusnya dari dunia luar. Ini kesempatan besar untuk mendapatkan 2 prajurit suci. Banyak orang berbicara dan iri satu sama lain. Tempat rahasia Kaisar Agung tidak dapat ditemukan. Sayangnya, perlu kultivasi di bawah Kaisar Wu untuk memasukinya. Kebanyakan orang melampaui alam ini. Mata beberapa lelaki tua dengan rambut putih menjadi cerah. Sekarang, ini adalah pertama kalinya seseorang mengeluarkan tentara suci dan menyerahkannya. Kedua bidak ini adalah prajurit suci dinasti Ming. Nilainya 100 kali lebih berharga daripada prajurit roh Kaisar. Apakah kamu ingin mengubahnya menjadi poin kontribusi atau batu mentah kelas menengah?
Pria tua berambut putih itu membawa kedua prajurit suci itu, memandang mereka dengan hati-hati dan bertanya. Ubah semuanya menjadi poin kontribusi. Lu Mingdao. Yah, 2 prajurit suci Ming dan 15 prajurit roh kaisar menghasilkan 2,15 juta poin kontribusi. Apakah kamu punya hal lain untuk diserahkan? Pria tua berambut putih itu mengatakannya dan menatap Lu Ming dengan sedikit harapan. Tidak lagi. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Lebih dari 2 juta poin kontribusi harus cukup untuk jangka waktu tertentu. Tidak, Lu Ming, kamu harus mendapatkan lebih dari harta ini. Pada saat ini, suara dingin dan tenang terdengar. Jangan lihat, Lu Ming tahu itu suara Yin Feng. Lu Ming menatap Yin Feng dengan dingin dan berkata, aku tidak perlu menyerahkan lagi. Tidak, siapa yang kamu selingkuh, prajurit Sein bersayapmu. Bagaimana dengan harta lainnya? Kamu harus mendapatkan panen yang baik. Mengapa kamu tidak mengeluarkannya dan menyerahkannya kepada Zhongmen? Yin Feng mencibir. Aku memiliki harta lain, tetapi aku dapat menggunakannya sendiri. Seperti yang dikatakan Tuan Hong sebelumnya, kamu dapat menyimpan yang kamu gunakan. Jika kamu menggunakannya sendiri, apakah kamu akan menyerahkannya? Tanya Lu Ming sambil mencibir. Tentu saja, aku orang percaya. Jalan Yin Feng. Oh, aku lupa bahwa pemborosan seperti kamu tidak bisa mendapatkan harta apapun, jadi aku bersedia menyerahkannya. Lu Ming meremehkan jalannya. Kamu, siapa yang kamu katakan sampah? Yin Feng sangat marah. Bukan begitu. Apakah kamu ingin bertarung denganku untuk membuktikan bahwa kamu tidak sia-sia? Lu Mingdao. Aku. Yin Feng tidak bisa berbicara. Kekuatan bertarung Lu Ming sangat jelas dan sangat menakutkan. Jika ada perang, dia hanya bisa disalahgunakan oleh Lu Ming. Aku tidak berani melawan perang dunia pertama. Apa yang tidak sia-sia? Lu Ming meremehkan jalannya. Seluruh tubuh Yin Fengqi bergetar, tetapi tidak bisa membantah. Lu Ming, jangan katakan apa-apa lagi. Aku ingat kamu punya pil yang pecah. Kamu tidak bisa menggunakannya sekarang. Mengapa kamu tidak menyerahkannya? Pada saat ini, tepi Yin Feng, mulut dingin Heyu, suaranya menyebar ke seluruh penonton. Apa? Santa dan yang patah. Pada saat ini, seluruh penonton tiba-tiba menjadi sangat sunyi, mata yang tak terhitung jumlahnya, menatap Lu Ming, banyak orang, menunjukkan kemuliaan yang menyala-nyala. Memecahkan pil suci, Lu Ming, sebenarnya mendapat pil yang pecah. Wosh beberapa orang bernapas, bahkan berat. Di sekitar alun-alun, dikelilingi oleh banyak orang, banyak dari mereka, yang prestasinya berada di puncak Kaisar Wu, tetapi terjebak di puncak Kaisar Wu, sulit untuk ditembus. Beberapa orang, bahkan Zhou Yuan akan kelelahan, godaan untuk memecahkan pil suci terlalu besar. Jika bukan karena lembah Dewa Naga, beberapa orang akan merampoknya. Lu Ming mengerutkan kening. Langkah Heyu sangat berbahaya. Hancurkan Sengdan, jika dia tidak menyerahkannya, akan ada banyak pasang mata yang menatapnya di lembah naga. Di masa depan, kecuali Lu Ming tidak keluar dari lembah Dewa Naga, siapa tahu seseorang akan menyerangnya secara diam-diam. Ini langkah yang sulit. Lu Ming, kamu sebenarnya memiliki pil suci yang rusak. Jika kamu tidak menyerahkannya dan berkontribusi pada klan, kamu tidak dapat menggunakan harta ini sekarang. Selain itu, mungkin suatu saat kamu akan mati. Bukankah itu sia-sia harta seperti itu? Teriak Yin Feng. Mata Lu Ming berkilau. Kemudian dia terlalu malas untuk memperhatikan Yin Feng dan Dia Yu. Dia membungkuk kepada beberapa pria tua berambut putih dan berkata, Tuan, aku tidak punya apa-apa untuk diserahkan. Bisakah aku mendaftar? Ya, silakan daftarkan. Pria tua berambut putih itu berkata. Lu Ming mengangguk dan hendak mendaftar. Tunggu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan, dan kemudian, di langit, tiba-tiba muncul seorang lelaki tua berjubah perak. Begitu beberapa lelaki tua berambut putih melihat lelaki tua berjubah perak itu, wajah mereka berubah satu demi satu. Mereka bangkit dan membungkuk dan berkata, aku telah melihat penguasa lembah naga perak. Di sekitar alun-alun, banyak orang juga memberi hormat. Apa? Tuan lembah naga perak? Tuan lembah Yinlong, salah satu dari 7 lembah. Di tengah alun-alun, anak-anak muda yang belum resmi menjadi murid lembah Dewa Naga ini terkejut satu persatu. Penguasa 7 lembah naga adalah orang besar. Orang-orang yang berdiri di atas lembah Dewa Naga adalah orang-orang teratas bahkan di Changzhou yang luas. Sekarang, salah satu dari 7 pemilik Dragon Valley, Master Silver Dragon Valley, benar-benar datang sendiri. Kakek. Melihat pemilik lembah Yinlong, Yin Feng terkejut memanggil, yang membuat banyak orang menarik napas dingin. Kakek Yin Feng sebenarnya adalah penguasa lembah Yinlong. Alis Lu Ming juga berkerut. Di belakang panggung Yin Feng berada di luar imajinasinya. Dengan baik. Tuan lembah Yinlong mendarat dan mengangguk, barusan, apa yang terjadi? Itu dia, anak laki-laki dari Pulau Liar, yang mendapatkan harta karun di Tanah Rahasia Kaisar Agung. Dia ingin mengambilnya. Dia tidak bisa menggunakannya sekarang. Yin Feng berteriak pada Lu Ming. Bab 1450. Lagi pula, orang ini adalah satu-satunya yang telah memasuki inti istana Kaisar Chang. Aku curiga dia telah mendapatkan harta karun Kaisar Chang, atau warisan Kaisar Chang.
Heyu ada di samping, menambahkan bahan bakar dan cuka. Apa? Itu diteruskan oleh Kaisar. Ini, seperti bom yang berat, biarkan adegan itu meledakkan panci. Banyak orang melihat Lu Ming dengan kaget. Bahkan pemilik lembah naga perak memiliki cahaya yang menyala-nyala di matanya. Jika dikatakan bahwa memecahkan pil suci hanya membuat banyak orang kuat di puncak hati Kaisar Wu, maka harta dan warisan Kaisar Chang, bahkan para pemimpin lembah naga perak, semuanya bersemangat. Sudah lama aku katakan bahwa aku tidak mendapatkan warisan dari Kaisar Chang. Beberapa hari yang lalu, di depan orang-orang kuat dari berbagai sekte besar, terbukti bahwa Hong Changlao ada di sini, yang dapat membuktikan apa yang aku katakan. Lu Mingdao. Memang benar Lu Ming belum diwarisi oleh Kaisar Chang. Hong Changlao membuka mulutnya. Betapa pentingnya warisan Kaisar Chang. Aku menyarankan agar Lu Ming menyerahkan semua hal untuk kita periksa, dan akhirnya mencari jiwanya. Hanya dengan cara ini kita bisa aman dan sehat. Suara Yin Feng nyaring, dan warna menyeramkan muncul di matanya. Hahaha. Pada saat ini, Lu Ming melihat ke langit dan tertawa dan berkata, aku telah mengatakan bahwa itu tidak diwariskan, dan tetua Hong juga telah membuktikannya. Terlebih lagi, telah dijelaskan sebelumnya bahwa mereka yang memasuki rahasia kerajaan Kaisar Agung dapat dengan bebas menyerahkan harta, tetapi sekarang mereka harus memaksaku untuk melakukannya. Apakah benar-benar mengerikan bahwa lembah Dewa Naga memperlakukan murid-muridnya seperti ini? Lancang. Tuan Lembah Yinlong memberikan minuman dingin, dan matanya dingin. Dia berkata, murid cadangan kecil, berani berbicara tentang lembah Dewa Naga. Fenger benar, aku benar-benar ingin mencari jiwamu dan memastikan. Penguasa lembah naga perak mengatakan bahwa, melangkah maju, aliran Qi mengunci Lu Ming. Lu Ming menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak, dan sepertinya sudah diperbaiki. Yin Zeng, kamu adalah orang tua, dan sebagai penguasa lembah, bukankah memalukan memperlakukan generasi yang lebih muda seperti ini? Pada saat ini, suara lembut terdengar antara langit dan bumi. Saat suara berdering, Lu Ming tiba-tiba merasakan tubuh yang kendur dan mendapatkan kembali kebebasannya. Banyak orang terkejut. Siapa yang berani berbicara dengan penguasa lembah naga perak seperti ini? Tuan lembah naga perak mengerutkan kening dan memandang ke langit. Di langit, dua sosok datang dari langit. Seorang lelaki tua, dengan senyum lembut di wajahnya, diikuti oleh seorang lelaki parubaya. Tuan Long Yuanshan. Hati Lu Ming tergerak. Pria parubaya yang mengikuti pria tua itu adalah Long Yuanshan. Aku telah melihat penguasa lembah Yunlong. Banyak orang memberi hormat kepada lelaki tua itu satu persatu. Tuan lembah naga awan. Hati Lu Ming tergerak, dan master lembah lainnya datang. Penguasa lembah Yinlong menatap penguasa lembah Yunlong dan berkata, apa? Kamu ingin mengurus urusanmu sendiri? Apa yang campur tangan? Si kecil ini benar. Apakah ini cara aku memperlakukan murid-murid aku? Ini adalah kebebasannya jika dia tidak bisa menyerahkannya. Sejujurnya, jangan katakan bahwa si kecil ini tidak mendapat warisan dari Kaisar Chang. Bahkan jika dia telah mendapatkan warisan dari Kaisar Chang, terserah dia, aku lembah Dewa Naga, selama dia bisa membuatnya tumbuh dewasa. Jalan lampu utama lembah Yunlong. Bagaimana jika aku memaksakan pencarian jiwa? Jalan utama lembah Yinlong. Kamu bisa mencobanya. Tuan lembah Yunlong memancarkan cahaya tajam di matanya, dan tubuhnya dipenuhi dengan nafas misterius. Penguasa lembah Yinlong memandangi penguasa lembah Yunlong. Matanya bermartabat dan setengah keras. Dia menatap Tetua Hong dan bertanya, Tetua Hong, apakah kamu yakin anak laki-laki ini belum diwariskan oleh Kaisar Chang? Dia tidak bisa mendapatkannya, karena Kaisar belum mati. Hong Changlao Dao. Apa? Tuan lembah naga perak terkejut. Bukan hanya dia, tapi seluruh penonton, kaget. Chang Di belum mati, 4 kata ini, terlalu mengejutkan, juga bisa menjelaskan semuanya. Setelah sekian lama, pemandangan itu perlahan menjadi tenang. Lanjutkan. Pada saat ini, penguasa lembah naga perak melambaikan tangannya dan pergi ke kursi di sampingnya dan duduk. Lanjutkan. Penguasa lembah Yunlong juga duduk di satu sisi. Anak kecil, daftarkan. Pria tua berambut putih itu berkata kepada Lu Ming. Lu Ming mengangguk, mendaftarkan informasinya sebentar, lalu mundur. Kemudian seorang pria naik dan menyerahkan harta itu. Dengan cara ini, butuh 2 hari 2 malam untuk menyerahkan semua harta. Selanjutnya, opsi kedua adalah memilih 7 lembah naga untuk bergabung. Ada bar di masing-masing counter Dragon Valley. Di sini, setiap penatua mewakili lembah naga. Jika kamu ingin bergabung, kamu dapat mendaftar. Penatua Hong menunjuk ke 7 jalan loket. Ada 7 loket, masing-masing dengan tanda yang menunjukkan lembah naga yang berbeda. Namun, lembah Yinlong dan lembah Yunlong istimewa. Lembah naga lainnya semuanya dari para tetua. Hanya 2 lembah naga yang datang sendiri. Aku bergabung dengan lembah naga es. Seseorang datang ke lembah naga es. Biarkan aku melihat semangatmu. Jalan tua lembah naga es. Tubuh pemuda itu, dipenuhi dengan nafas dingin, nyanyian naga yang samar. Yah, itu tubuh naga es. Kamu bisa bergabung. Penatua lembah naga es mengangguk dan mencatat informasi pemuda ini. Tuan, aku bergabung dengan lembah naga ungu.
Aku bergabung dengan lembah naga hitam. Satu persatu, anak muda maju dan memilih lembah naga yang ingin mereka ikuti. Yin Feng, secara alami bergabung dengan lembah naga perak. He Yu bergabung dengan Blood Dragon Valley. Tuan, aku ingin bergabung dengan lembah Yunlong. Seorang pria muda mendatangi penguasa lembah Yunlong dan berkata dengan hormat. Tanpa diduga, penguasa lembah Yunlong menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak cocok untuk lembah Yunlong. Pergilah. Ya. Ini membuat banyak orang Leng, lembah Yunlong, tidak menerima. Lembah naga lainnya, selama tubuh roh cocok, akan diterima. Karena anak-anak muda ini, bakatnya telah diuji sejak lama, sangat bagus, memenuhi syarat untuk bergabung dengan lembah Dewa Naga, tetapi lembah Yunlong, tetapi tidak diterima. Hei, kamu tidak tahu. Hanya ada lebih dari 100 orang di lembah Yunlong. Kekuatan 7 lembah naga adalah yang terlemah. Secara alami, jumlah orang yang bergabung paling sedikit. Terlebih lagi, pemimpin lembah Yunlong memiliki penghasilan yang sangat aneh. Orang biasa tidak menerimanya sama sekali. Ini hanya masalah suasana hati. Seorang murid pribumi menjelaskan. Lihat mood untuk menerima. Banyak orang tidak bisa berkata-kata. Benar saja, beberapa orang lagi ingin bergabung dengan lembah awan naga, tetapi mereka semua ditolak oleh penguasa lembah naga awan. Luming, lembah naga mana yang ingin kamu ikuti? Qiu Yingying bertanya. Aku belum tahu. Luming menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar belum memikirkannya. Tubuh rohnya adalah tubuh pertarungan Dewa Naga. Sejujurnya, kamu dapat bergabung dengan lembah naga manapun. Bidangnya bahkan lebih kacau. Tidak ada salahnya untuk bergabung dengan lembah naga manapun. Namun, seperti Silver Dragon Valley dan Blood Dragon Valley telah dikecualikan olehnya. Secara alami, dia tidak akan bergabung dengan mereka. Sisa lembah naga bisa. Aku tidak tahu. Luming, aku akan pergi dan mendaftar dulu. Aku akan bergabung dengan lembah naga es. Jalan musim gugur Yingying. Pergi. Luming tersenyum. Bab 1451. Qiu Yingying dan Qiu Hao memiliki fisik yang hampir sama dan telah bergabung dengan lembah naga es. Ketiga ruan bersaudara semuanya bergabung dengan lembah Cilong. Semua orang di tempat kejadian bergabung dengan 7 lembah naga satu demi satu. Kali ini, ada 20.000 orang yang memasuki tempat rahasia Kaisar Agung, tetapi hanya 12.000 orang yang keluar. Sebagian besar dari mereka tinggal di tempat rahasia selamanya. Ada 12.000 orang. Sejauh ini, ada lebih dari 1.000 orang di masing-masing dari 6 lembah naga kecuali lembah Yunlong. Tidak ada seorang pun di lembah Yunlong. Banyak orang saling memandang. Lembah Yunlong benar-benar bunga yang indah. Penguasa lembah Yunlong hadir secara pribadi, tetapi salah satu muridnya tidak menerimanya. Saat ini, Luming melangkah ke penguasa lembah Yunlong. Bocah ini, ingin bergabung dengan lembah Yunlong. Mata Yin Feng berkilat. Hal terakhir yang dia ingin Luming bergabung adalah lembah Yunlong. Karena di 6 lembah naga lainnya, dalam kapasitasnya, ada teman. Jika Luming bergabung, dia memiliki 100 cara untuk membunuh Luming. Tetapi jika Luming bergabung dengan lembah naga awan, itu akan sulit. Orang tua dari Master Lembah Yunlong selalu melihat suasana hatinya ketika dia menerima murid-muridnya. Dia berharap untuk tidak mengambil Luming sebagai muridnya. Yin Feng berpikir sendiri. Di sekitar alun-alun, banyak orang melihat Luming. Luming, bagaimanapun, memiliki harta seperti ramuan rusak, yang secara alami menarik banyak perhatian. Tuan, Luming yang lebih muda, ingin bergabung dengan lembah Yunlong. Luming pergi ke penguasa lembah Yunlong dan membungkuk. Ini adalah keputusan terakhir Luming untuk bergabung dengan lembah Yunlong. Pertama-tama, tujuan Master Lembah Yunlong adalah menjadi bebas dan riang, yang sangat disukai Luming. Selain itu, Gunung Long Yuan juga berada di lembah Yunlong. Perilaku Long Yuanshan masih sangat baik. Luming memiliki kesan yang baik pada Long Yuanshan. Apalagi Gunung Long Yuan, penguasa lembah Yunlong, telah membantu Luming, jadi Luming memilih untuk bergabung dengan lembah Yunlong. Adapun kekuatan terlemah dari lembah Yunlong, dia tidak mempertimbangkannya sama sekali. Dia datang ke Yuanlu untuk berlatih. Selama ada lingkungan yang stabil untuk berlatih. Apakah kamu benar-benar ingin bergabung dengan lembah Yunlong? Bisakah kamu memikirkannya? Tuan lembah Yunlong tersenyum dan tidak menolak secara langsung seperti orang lain. Apakah kamu ingin banyak orang di lembah pindah? Aku memikirkannya dengan jelas. Kata Luming dengan tegas. Bagus, selamat datang di Yungu. Tuan lembah Yunlong tersenyum dan setuju. Terima kasih banyak. Luming membungkuk kepada penguasa lembah Yunlong. Nama aku Luming, bukan. Apakah kamu ingin belajar dari aku dan menjadi murid ke-9 aku? Tuan lembah Yunlong berbicara lagi. Seluruh hadirin terkejut. Tuan lembah Yunlong telah mengambil inisiatif untuk mengambil Luming sebagai muridnya. Orang ini, sial sekali. Yin Feng menggertakkan giginya. Jika Luming menjadi murid sejati dari penguasa lembah Yunlong, akan lebih merepotkan baginya untuk berurusan dengan Luming. Penguasa lembah Yunlong adalah pelindung terkenal, dan kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan kakeknya, penguasa lembah naga perak, sangat takut pada penguasa lembah Yunlong.
Di tempat kejadian, anak muda lainnya iri melihat Lu Ming. Merupakan kehormatan dan kesempatan besar untuk diterima sebagai murid oleh seorang guru lembah. Meskipun lembah Yunlong adalah yang terlemah di antara 7 lembah naga, bagaimanapun juga dia adalah penguasa satu lembah, dan kultivasinya tidak dapat diprediksi. Lu Ming sendiri, juga seorang Leng, dia tidak menyangka, Master Lembah Yunlong, akan menerima dirinya sebagai muridnya sendiri. Bagaimana menurutmu, pria kecil? Jika kamu tidak mau, aku tidak akan memintanya. Lembah Yunlong menguasai jalan yang lembut. Murid Lu Ming, temui tuanmu. Setelah sedikit bermeditasi, Lu Ming membungkuk. Ketika dia pertama kali datang ke Yuanlu, dia sangat membutuhkan pendukung, yang banyak membantunya dalam latihan selanjutnya. Oke, hahaha. Melihat Lu Ming setuju, penguasa lembah Yunlong tertawa. Orang ini, aku tidak tahu nasib buruk macam apa yang diambilnya sebagai murid oleh Master Lembah Yunlong. Itu hanya semut mol yang rendah hati di pulau liar. Aku tidak tahu apa pendapat penguasa lembah Yunlong tentang dia. Beberapa pemuda setempat, mata merah iri, mengeluarkan suara menghina. Bakat itu tidak baik. Percuma memuja tuan yang baik. Di masa depan, jangan diinjak-injak oleh orang lain. Beberapa orang masam. Beberapa tidak bahagia, yang lain bahagia. Qiu Yingying, Qiu Hao dan Ruan bersaudara sangat bahagia untuk Lu Ming. Baiklah. Pada saat ini, penguasa lembah Yunlong bangkit, memandang ke seluruh hadirin dan berkata, aku, seorang murid, mungkin memiliki beberapa harta di tubuh aku ketika aku memasuki tempat rahasia Kaisar Agung. Ini adalah kesempatannya. Aku tidak peduli dengan persaingan di antara rekan-rekan aku. Jika seorang lelaki tua berani mengubah pikirannya, jangan salahkan aku karena sifat buruk aku. Tuan Lembah Yunlong selalu lembut, tetapi saat ini, ada hawa dingin udara, yang berdifusi keluar. Seluruh alun-alun dipenuhi dengan nafas teror. Beberapa orang kuat di puncak Kaisar Wu tampaknya telah memblokir dada mereka dengan batu besar, dan napas mereka tidak lancar. Poseng dan, lupakan saja. Banyak orang tersenyum pahit. Sebelumnya, ada banyak orang yang mendambakan Poseng dan karya Lu Ming. Namun, penguasa lembah Yunlong, di lembah Dewa Naga, adalah pelindung terkenal dengan kekuatan luar biasa. Mereka yang mendambakan untuk menghancurkan ramuan suci menghilangkan pemikiran ini. Ini lebih penting daripada memecahkan pil. Haha, Lu Ming, tidak, adik ke-9. Selamat, kita akan menjadi saudara di masa depan. Long Yuanshan tertawa. Sampai jumpa, kakak bela diri. Lu Ming memberi hormat pada Gunung Long Yuan. Aku murid kedua dari Master. Kamu bisa memanggilku kakak bela diri kedua. Long Yuan-san tertawa. Yah, ayo kembali ke lembah Yunlong. Penguasa lembah Yunlong mengatakannya, dan pergi dengan sia-sia. Perekrutan murid belum berakhir, tetapi setelah Master Lembah Yunlong menerima Lu Ming sebagai murid sejati, dia jelas tidak ingin menerima lagi dan langsung pergi. Adik laki-laki ke-9, ayo pergi dan pergi ke lembah Yunlong. Long Yuan-san menyeringai dan sangat berterus terang. Kemudian dia mengikuti penguasa lembah Yunlong dan pergi ke udara, diikuti oleh Lu Ming. Arah jalan mereka bukanlah lembah luar, tetapi gunung salju yang dalam. Berjalan di udara, antara langit dan bumi, salju yang luas beterbangan, sekilas, di depan pegunungan salju yang menjulang tinggi, menjulang dari tanah, orang tidak bisa melupakan akhirnya. Lembah Dewa Naga, salju di semua musim, tidak pernah berhenti. Sungguh luar biasa. Dikatakan bahwa ada naga es yang mengerikan tidur di kedalaman gunung salju yang besar, yang menyebabkan fenomena aneh. Naga es yang mengerikan itu adalah penjaganya lembah Dewa Naga. Hati Lu Ming tergerak dan sebuah legenda terdengar. Di bawah, gunung salju besar, di kaki sikat. Tiba-tiba, ada ngarai gletser besar di depan. Ngarai gletser ini sangat aneh. Langit berkabut dan berkabut. Kepingan salju melayang turun dari awan, membuat seluruh glasier Canyon seperti negeri dongeng es dan salju. Yuanshan, kamu bawa Minger untuk memilih gua untuk ditinggali. Ketika Minger memasuki tempat rahasia Kaisar Agung, dia pasti lelah. Istirahat dulu. Penguasa lembah Yunlong menyuruh Gunung Long Yuan untuk terbang ke jurang gletser yang dalam dan menghilang. Bab 1452. Penguasa lembah Yunlong itu alami dan tidak terkendali. Dia bisa pergi begitu dia berkata, tanpa jejak dalam sekejap mata. Namun, Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa. Adik laki-laki ke-9, tuannya seperti ini. Dia memiliki watak yang biasa-biasa saja, tetapi dia sangat baik untuk kita para murid. Long Yuanchuan tersenyum pada Lu Ming dan menjelaskan. Kakak bela diri kedua, aku mendengar bahwa hanya ada lebih dari 100 murid di lembah Yunlong. Apakah itu benar? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, ada lebih dari 120 orang di lembah Yunlong, bersama dengan tuannya. Ada banyak lembah lain, murid, diaken, dan penatua. Tetapi di lembah Yunlong, tidak ada penatua atau tokoh senior. Hanya ada satu tuan, dan ada 9 murid sejati. Sisanya adalah murid biasa. Jalan Long Yuanchuan. Tidak ada yang lebih tua. Apakah tuannya satu-satunya di generasi tua? Lu Ming lebih penasaran. Yah, karena di masa lalu, hanya ada 6 lembah di lembah Dewa Naga. Setiap lembah memiliki sejarah panjang. Tidak ada lembah Yunlong. Lembah Yunlong didirikan oleh tuannya.
Jalan Gunung Longyuan. Dibuat oleh Tuan. Lu Ming terkejut. Dia penasaran dengan tuan murahan yang baru saja dia sembah. Lu Ming tahu betapa sulitnya menciptakan lembah mandiri di gerbang sebesar lembah Dewa Naga. Aku khawatir akan ada banyak orang yang menentangnya. Tapi penguasa lembah Yunlong bisa melakukannya. Ini sama sekali tidak mudah. Adik laki-laki ke-9, ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempat tinggalmu. Jalan Gunung Longyuan, lalu melangkah maju. Lu Ming mengikuti. Lembah Yunlong sangat besar dan luas, dengan hanya 100 orang. Kita bisa melihat betapa sedikitnya orang. Setelah lama terbang, kami bertemu dengan dua anak muda. Sampai jumpa, kakak bela diri. Kedua pemuda itu membungkuk ke Long Yuanshan. Sama-sama, aku ingin memperkenalkan kamu kepada kamu. Ini adalah murid baru Zhen Zuan. Long Yuanshan menunjuk ke Lu Ming dan memperkenalkannya. Murid baru dari Master Lembah. Kedua pemuda itu memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu, lalu membungkuk dan berkata, sampai jumpa, kakak seperguruan. Ah, kakak bela diri. Lu Ming tertegun. Adik laki-laki ke-9, mereka adalah murid biasa dari Lembah Yunlong. Mereka memanggil kami murid Zhen Zuan, dan mereka semua disebut saudara senior. Long Yuanshan berbicara kepada Lu Ming. Hati Lu Ming tergerak, begitulah adanya. Kamu tidak perlu sopan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kamu pergi bekerja. Dengan lambaian tangannya, Long Yuanshan membawa Lu Ming ke kedalaman ngarai. Semakin dalam kamu pergi, semakin kaya ki alami langit dan bumi. 9 murid guru, selain kamu dan aku, ada yang mengasingkan diri, ada yang berlatih di luar, ada yang melakukan tugas, dan mereka akan memperkenalkannya kepada kamu satu persatu ketika mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Sambil berjalan, Gunung Longyuan memperkenalkan situasi Lembah Yunlong. Segera, mereka sampai di sebuah gua es besar. Gua es ini, pintunya tertutup. Adik laki-laki, gua ini akan menjadi milikmu di masa depan. Ada arai di gerbang. Aku akan meneruskan mode kontrol arai kepadamu. Berikan pada Lu Yuanming. Terima kasih banyak, kakak bela diri kedua. Lu Ming memegang tinjunya. 9 adik seperguruan, bagaimana kamu mengenalnya? Kuperkirakan Master akan memanggilmu dalam beberapa hari. Long Yuanshan tersenyum lalu pergi. Lu Ming mengambil jimat giok, dan setelah menyapu pengetahuan spiritualnya, dia menyimpan metode itu di benaknya. Di gerbang, ada susunan sederhana, yang hanya bisa dikendalikan oleh Zhen Yuan. Langkah Lu Ming, Yuan nyata menyebar, bunyi klik, pintu gua es, lalu terbuka. Lu Ming masuk. Kemudian kendalikan arai dan tutup gerbangnya. Lu Ming melihat ke dalam gua. Gua itu sangat besar. Ada tempat tidur es, meja es, dan kursi es. Lu Ming melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu bukan es biasa. Ini batu giok es. Sangat jelas. Itu keren. Berkultivasi di sini dapat membantu memurnikan semangat. Selain itu, di dalam gua es terdapat lebih dari satu kamar tidur, dan terdapat ruang es lainnya yang dihubungkan oleh saluran. Lu Ming berbalik dan menemukan ada lebih dari selusin ruang es, dan ada ruang es, tetapi ada aliran mata air yang keluar, tetapi tidak membeku. Lu Ming sangat puas dengan gua itu. Suasana asli langit dan bumi di sini beberapa kali lebih kuat daripada di lembah luar. Hitung panen dulu. Lu Ming duduk di ranjang giok es dengan lutut disilangkan. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan semua cincin penyimpanan yang dia dapatkan kali ini. Dalam perjalanan pulang, Lu Ming baru saja melakukan inventarisasi acak. Batu asli, obat ajaib, prajurit roh, del, diklasifikasikan dan disingkirkan. Adapun obat ajaib, Lu Ming mengumpulkan semuanya ke dalam peta gunung dan sungai dan memberikannya kepada Dan dan Gelembung. Akhirnya, Lu Ming memasukkan beberapa barang paling berharga ke dalam cincin penyimpanan. Kali ini, Lu Ming memperoleh banyak hal dari perjalanannya ke Tanah Rahasia Kaisar Agung. Beberapa obat ajaib, bahan pemurnian, belum lagi. Obat suci, pohon kuno Tianyai. Batu Tiandao, lebih dari 200 buah. Seng Bing, Lu Ming mengeluarkan 2 bagian untuk ditukar dengan poin kontribusi. Ada 3 potong lagi. Salah satunya adalah sayap bulu hitam, yang lainnya adalah perisai yang diberikan oleh Qiu Hao. Yang ketiga adalah gelang giok. Lu Ming bermaksud memberikannya kepada Xian Yanxing. Selain itu, buah Huang Yu 3, Seng dan pecah, 1. Yang paling penting adalah Kaisar memberinya cincin penyimpanan, yang merupakan cincin penyimpanan Kaisar. Begitu Lu Ming memikirkannya, dia sangat bersemangat. Sayang sekali Lei Ding-nya adalah prajurit paling suci. Di kamar Kaisar Chang, tampaknya Kaisar Chang menekan jiwa yang menghancurkan Raja Dharma dengan bantuan Lei Ding, tetapi dia jelas pulih lebih dari Kaisar Chang. Kedua pria itu pergi ke kedalaman kehampaan. Tidak diketahui siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah dalam pertempuran ini. Mungkin, Kaisar Chang tidak akan pernah muncul. Oleh karena itu, Lei Ding Lu Ming tidak akan kembali. Untungnya, dengan cincin penyimpanan Kaisar Chang sebagai kompensasi, hati Lu Ming sedikit seimbang. Buka dan lihat apa yang ada di cincin penyimpanan Kaisar Chang. Apakah ada tentara kekaisaran? Didan. Mata Lu Ming cerah dan dia mengambil cincin penyimpanan. Zhen Yuan bergegas masuk. Ya,
Lu Ming tertegun dan tidak bisa membukanya. Lanjutkan. Segigit gigi, terus tingkatkan Yuan sejati, tetap tidak bisa dibuka. Aku lanjutkan, lanjutkan. Setelah setengah nada, Lu Ming menyerah. Ayah Kong, ada tanda Kaisar Chang di cincin penyimpanan ini. Dengan prestasiku, aku tidak bisa mematahkan merek ini. Lu Ming ingin berteriak di langit. Tertekan akan muntah darah. Aku tidak bisa makan lemak di mulut aku. Ini mau tidak mau mengingatkan Lu Ming bahwa dia baru saja berlatih dan mendapatkan cincin harta karun raja, yang tidak dapat dibuka karena kekurangan kekuatannya. Betapa miripnya situasinya, tapi kali ini, Lu Ming lebih tertekan. Ini adalah cincin penyimpanan Kaisar, tetapi dia membelinya dengan prajurit paling suci Lei Ding. Lu Ming tidak berdamai, dan mencoba beberapa kali, tetapi akhirnya harus menyerah. Prestasinya tidak cukup, dan dia tidak bisa mematahkan merek Kaisar Chang. Jika dia ingin menghancurkannya perlahan, dia tidak bisa melakukannya tanpa tanah suci. Lu Ming membenci Kaisar untuk waktu yang lama. Karena dia memberinya cincin penyimpanan, mengapa dia tidak memakai tanda di atasnya? Tidak mungkin, Lu Ming akan menyimpan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Kemudian kilatan di belakang, sayap hitam muncul. Lu Ming akan menyempurnakan sayap bulu hitam. Setelah itu, Lu Ming perlu mengorbankan dan menyempurnakan sayap hitamnya, sehingga kekuatan para prajurit suci dapat dimainkan sepenuhnya. Sehari kemudian, Lu Ming memurnikan pengorbanan sayap bulu hitam lagi dan menyimpannya. Kemudian dia mengeluarkan perisai dan mulai memurnikan. Bab 1453. Dengan cara ini, dalam 2 hari terakhir, Lu Ming menyempurnakan perisai dan baju besi pertahanan roh. Perisai itu terbang ke alis Lu Ming, menghilang dan tertahan di lautan pengetahuan. Tapi baju besi pertahanan Dewa Roh, tidak memasuki medan ramuan, menutupi tubuh Dewa Roh, mengenakan baju besi giok. Setelah memurnikan harta ini satu demi satu, Lu Ming mengeluarkan 3 buah Huang Yu dan berencana untuk memurnikannya dan meningkatkan pencapaiannya. Buah Huang Yu, orang berpangkat lebih rendah dari Kaisar Wu, dapat ditingkatkan ke kultivasi baru dengan menyempurnakannya, yang sangat berharga. Tapi Lu Ming sedang berlatih kekacauan, jadi dia tidak tahu. Buka mulut walet, akan menjadi domain kerajaan walet buah di mulut, mulai memurnikan. Suatu hari kemudian, setelah semua obat dari buah Huang Yu dimurnikan, Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Benar saja, orang lain yang mengolah buah Huang Yu dapat meningkatkan prestasinya. Dalam dirinya, hal itu tidak mungkin terjadi. Kultivasinya masih di tempat pertama Kaisar Wu. Terus berlanjut. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan buah Huang Yu lainnya dan mulai menghaluskannya. 2 hari kemudian, Lu Ming memurnikan ketiga buah Huang Yu. Namun, prestasinya hanya mencapai puncak pemerintahan Kaisar Wu, dan dia bahkan tidak berhasil menembus keduanya. Bidang kekacauan, seperti yang diharapkan, sulit untuk ditingkatkan. 3 buah kekaisaran hanya bisa membuatku berkultivasi ke puncak Kaisar Wu. Lu Ming tersenyum pahit. Namun, lumayan juga untuk bisa mencapai puncak Wu Huang Yichong. Selama ada kesempatan, Lu Ming akan dapat menembus keduanya kapan saja. Sekarang aku telah mencapai ranah Kaisar Wu, saatnya berlatih bidang seni bela diri. Lu Ming berpikir. Tempat rahasia Kaisar Agung, dia menemukan bahwa alat serangannya saat ini terlalu tunggal. Sebagian besar waktu, dia mengandalkan penjara Zhen Tiangong, ditambah medan kekacauan, langsung dihancurkan. Zhenju Tiangong, dengan darah dari prasasti Zhenyu, sangat kuat. Di ranah Kaisar Wu, cukup mengerahkan kekuatannya yang mengerikan. Tapi itu hanya semacam keterampilan surga penjara, yang terlalu sederhana. Meski sangat kuat, ia tidak bisa digunakan sebagai pembunuh bayaran. Oleh karena itu, Lu Ming perlu mengembangkan bidang seni bela diri yang ofensif. Adapun tipe tubuh, untuk saat ini tidak diperlukan. Pertama-tama, meskipun Feng Yuansu hanyalah konsep seni bela diri, untuk saat ini cukup bekerja sama dengan Ding Fengzhu dan sayap bulu hitam. Kedua, meski bukan seni bela diri lapangan, langkah ke-9 Lu Mingxiu masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Apalagi dengan gaya bertarung Dewa Naga, kekuatannya bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, tidak perlu berlatih metode tubuh untuk saat ini. Ini terutama ofensif. Selain itu, Lu Ming ingin menumbuhkan sekolah yang dapat membawa kekuatan tentara roh dan bahkan tentara suci ke dalam permainan penuh. Lu Ming biasanya menggunakan tubuhnya untuk melawan musuh secara langsung. Bahkan jika dia memiliki prajurit roh kaisar atau prajurit suci, mereka tidak berguna. Misalnya, jika lawannya adalah pendekar pedang, yang memegang pedang pertempuran prajurit suci, dia tidak bisa melawan musuh. Lawan memiliki bonus kekuatan prajurit suci, tetapi dia tidak memilikinya. Bukankah dia bingung? Bidang seni bela diri apa yang bagus? Lu Ming merenung. Dalam ingatan Jiulong, ada banyak bidang seni bela diri. Selain beberapa bidang yang sangat khusus yang tidak dapat diubah menjadi kekacauan, bidang lain dapat diubah, seperti bidang senjata dan bidang pedang. Oleh karena itu, Lu Ming dapat berlatih seni bela diri di bidang ini. Bersiaplah untuk 13 pukulan. Setelah setengah suara, Lu Ming memilih seni bela diri. Siap untuk memukul 13, adalah tembakan. Saat Lu Mingxiu masih rendah, dia selalu menggunakan tombak panjang.
Oleh karena itu, dia masih lebih menyukai tombak panjang. Hanya saja di belakang, setelah prestasinya ditingkatkan, tidak ada tembakan yang tepat. Namun, Zhenju Tiangong sangat kuat, jadi Lu Ming secara bertahap tidak menggunakan tembakan. Apalagi Lu Ming cukup puas dengan kekuatan 13 serangan. Bersiaplah untuk 13 serangan. Berdasarkan bidang senjata, gunakan tombak panjang untuk menyerang seperti badai, satu demi satu. Ke level tertinggi, kekuatan senjatanya luar biasa. Sua. Saat berikutnya, tangan Lu Ming, tombak panjang. Pistol naga tak terbatas. Bersenandung. Saat senjata naga tak terbatas bergetar, itu mengeluarkan suara mendengung yang keras. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak, senjata naga tak terbatas, levelnya tidak cukup. Meskipun di masa lalu, tubuh sekunder telah menyempurnakan tombak naga tak terbatas, membuat level tombak naga tak terbatas mencapai level prajurit roh tingkat 9. Namun, untuk kultivasi Lu Ming saat ini, prajurit roh tingkat 9 umum tidak dapat memberikan kekuatan penuh pada kekuatan Lu Ming. Sebaliknya, mereka akan menghancurkan prajurit roh karena kekuatan mereka yang berlebihan. Masih menunggu tubuh pulih sepenuhnya, lalu perlahan-lahan perbaiki dan perbaiki. Pikir Lu Ming, singkirkan senjata naga tak terbatas itu, dan kemudian senjata panjang lainnya muncul di tangan Lu Ming. Yang ini adalah prajurit roh kaisar. Lu Ming mendapatkannya di tempat rahasia Kaisar Agung, Ham. Lu Ming cukup puas dengan suara tombaknya. Jika kamu punya kesempatan, kamu membutuhkan tombak paladin dan sepasang sarung tangan paladin. Lu Ming berpikir. Dengan sarung tangan level prajurit Sein, dia tidak akan menderita kehilangan senjata dengan mengerahkan kekuatan Senjutian melawan musuh. Segera, Lu Ming dengan hati-hati memahami rahasia dari 13 serangan itu. Namun tak lama kemudian, Lu Ming menerima pesan dari Long Yuan San. Long Yuan San meminta bantuan. Saat kamu membuka gerbang gua, kamu bisa melihat Yuan Shan yang lama berdiri di luar gerbang. Adik laki-laki ke-9, Tuan sedang mencarimu. Jalan Gunung Long Yuan. Lu Ming mengangguk. Dia telah ditutup selama 7 hari. Sudah waktunya Master Lembah Yunlong menemukannya. Lu Ming mengikuti Gunung Long Yuan ke kedalaman Lembah Yunlong. Segera setelah itu, aku sampai di ujung Lembah Yunlong, di mana terdapat sebuah gua. Ketika aku memasuki gua, aku melihat penguasa Lembah Yunlong sedang duduk di atas gunung es. Tuan, adik laki-laki ke-9 ada di sini. Aku akan pergi. Long Yuanshan membungkuk dan membungkuk, lalu mundur dari sini. Sampai jumpa, Tuan. Lu Ming, penguasa Lembah Yunlong, memberi hormat. Dengan baik. Tuan Lembah Yunlong mengangguk sambil tersenyum, menatap Lu Ming sejenak, dan berkata sambil tersenyum, ya, kultivasi telah mencapai puncak pertama Kaisar Wu, dan fondasinya kokoh dan kokoh. Segera kita bisa istirahat melalui tingkat kedua Kaisar Wu. Lu Ming tidak bersuara, tetapi mendengarkan dengan tenang. Minger, tunjukkan bidangmu dan biarkan aku melihatnya. Jalan utama Lembah Yunlong. Lu Ming mengangguk, tanpa ragu, dan medan yang kacau menyebar. Tidak ada yang disembunyikan di medan yang kacau. Begitu dia bertemu musuh yang kuat, dia akan menampilkannya. Beberapa dari mereka yang berwawasan secara alami akan mengenalinya. Benar saja, medan kekacauan menyebar, dan murid utama Lembah Yunlong tiba-tiba melebar dan berseru, medan kekacauan. Jelas, penguasa Lembah Yunlong terkejut. Setelah setengah suara, penguasa Lembah Yunlong mendapatkan kembali ketenangannya dan mengerutkan kening serta merenung. Setelah lebih dari 10 menit, penguasa Lembah Yunlong mulai berbicara lagi, Ming-er, aku tidak menyangka bahwa bakat kamu begitu tinggi sehingga kamu telah berkultivasi ke medan kekacauan yang legendaris. Kekacauan termasuk dalam ranah legenda. Ini adalah pertama kalinya seorang master melihat seseorang berhasil dalam latihan. Jadi, aku khawatir tidak ada yang bisa kamu ajarkan kepada kamu. Bab 1454. Lu Ming menyentuh hidungnya dengan senyum masam. Tuan Lembah Yunlong berkata bahwa tidak ada yang bisa diajarkan Lu Ming. Sepertinya dia ditakdirkan untuk menjelajah sendiri. Semakin sulit bagimu untuk menerobos kekacauan, terutama di bidang kekacauan. Setelah merenung sejenak, penguasa Lembah Yunlong memperingatkan dengan serius. Lu Ming mengangguk, yang sudah dia temukan. Selain itu, di masa depan, kamu dapat memasuki semua tempat di Lembah Yunlong sesuka hati, termasuk perpustakaan guruku, tempat aku belajar dari latihanku selama ini. Kamu dapat pergi dan memahaminya, dan mungkin itu akan membantumu. Jalan utama Lembah Yunlong. Terima kasih banyak. Lu Ming sangat gembira dan membungkuk untuk berterima kasih padanya. Semua tempat di Lembah Yunlong dapat dimasuki sesuka hati, serta pengalaman kultivasi dari penguasa Lembah Yunlong. Tuan Lembah Yunlong, prestasinya tak terduga. Lu Ming memperkirakan bahwa itu bukanlah keberadaan alam suci dinasti Ming. Kemungkinan besar itu ada di luar alam suci dinasti Ming. Pengalaman kultivasi dari keberadaan seperti itu sangatlah berharga. Pemahaman Lu Ming Ruo sangat membantu kultivasinya. Pada saat ini, sebuah kartu giok muncul di tangan penguasa Lembah Yunlong dan berkata, ini token identitas kamu. Ada informasi dan poin kontribusi kamu. Coba lihat, kan? Lu Ming mengambil token identitas dan memasuki Zenyuan. Sederet informasi muncul di benaknya.
Itu semua adalah informasi dasarnya. Pada kolom poin kontribusi, jumlahnya 2,15 juta poin kontribusi. Ini adalah poin kontribusi yang dia serahkan harta keluarga. Tidak ada yang salah dengan itu. Lu Ming mengambil token identitas. Minger, ada satu hal yang harus kamu perhatikan. Meskipun aku telah menerimamu sebagai murid sejati dan bergabung dengan Lembah Yunlong adalah bagian dari Lembah Dewa Naga. Oleh karena itu, kamu harus mengikuti pengaturan Dewa Naga Lembah dalam 2 tahun pertama, dan kamu perlu menyelesaikan beberapa tugas dasar. Setelah 2 tahun, kamu tidak perlu mengatur tugas berdasarkan sekte. Kamu dapat memilih sendiri. Jalan utama Lembah Yunlong. Dengan baik. Lu Ming mengangguk, yang mudah dimengerti. Lu Ming tidak terlalu terkejut. Adalah normal bagi seorang murid baru untuk memberikan kontribusi pada sekte tersebut. Terlebih lagi, kamu telah menyinggung orang-orang di Lembah Yunlong. Orang-orang itu berpikiran sempit. Kamu harus berhati-hati terhadap mereka. Orang tua mereka tidak berani ikut campur. Namun, generasi yang lebih muda bersaing satu sama lain dan mereka tidak akan bertanggung jawab atas hal itu. Semuanya tergantung padamu. Akhirnya, penguasa Lembah Yunlong memperingatkan lagi. Terima kasih Tuan. Aku akan berhati-hati. Lu Mingdao. Kita akan pergi. Tuan Lembah Yunlong melambaikan tangannya. Lu Ming memberi hormat dan kemudian keluar. 2,15 juta poin kontribusi, tidak bisa disia-siakan, pergi untuk melihat apakah ada pertukaran material naga yang nyata. Lu Ming mengubah pikirannya. Jika kamu memiliki materi tentang naga asli, dia dapat meningkatkan tubuh pertempuran Dewa Naga. Lu Ming terbang jauh-jauh, dan berencana pergi ke Aula Baolong untuk bertanya. Tidak jauh, di depan sosok di depan Lu Ming. Ini adalah seorang wanita muda dengan gaun panjang seputih salju. Dia terlihat seperti baru berusia 18 atau 9 tahun. Dia anggun dan cantik. Dia seperti 9 peri di dunia. Berhenti. Wanita muda, tangan terbuka, halangi di depan Lu Ming. Apakah kamu? Lu Ming berhenti dan bertanya. Apakah kamu murid baru Zhen Xuan? Wanita muda itu mengedipkan mata besarnya dengan rasa ingin tahu dan menatap Lu Ming. Hati Lu Ming tergerak, mendengarkan nada pihak lain, harus menjadi murid sejati Master Lembah Yunlong. Lu Ming mengangguk dan berkata, ya, aku murid baru ke-9 dari Master, Lu Ming. Haha, ini benar-benar kamu. Ayo, panggil aku kakak perempuan senior. Aku Suening, kakak perempuan seperdelapanmu. Akhirnya aku bukan adik perempuan bela diri. Wanita muda itu hampir melompat dan tertawa terbahak-bahak. Ini. Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa. Ternyata pihak lain adalah kakak perempuannya, tapi dia masih sangat muda. Akhirnya, Lu Ming tidak berdaya dan berkata, aku telah bertemu dengan 8 kakak perempuan bela diri. Wah, batuk. Hati Suening sangat bahagia bahkan dia berpura-pura dewasa. Dia membidik pendaratan dan membuat batuk kering. Dia berkata, adik laki-laki, aku akan mengikuti kakak perempuan bela diri nanti. Aku yakin kamu akan menikmatinya dan minum makanan pedas. Dia juga menepuk dadanya yang menjulang tinggi, yang membuatnya tiba-tiba gemetar. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Tapi hati Suening tidak merasakannya sama sekali. Dia terus menepuk dadanya dan berkata, adik laki-laki, aku mendengar bahwa kekuatan bertarung kamu bagus. Kamu dapat menunjukkan kekuatan besar kamu di tempat rahasia Kaisar Agung. Datang ke sini dan datang, temani aku untuk berlatih dan memiliki beberapa gerakan. Kemudian dia menantikan Lu Ming. Berapa banyak gerakan? Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa. Ya, ada terlalu sedikit orang di Lembah Yunlong. Mereka bosan sampai mati. Murid-murid biasa itu tidak berani bertarung denganku sama sekali. Dalam 10 tahun terakhir, guru telah menerima 3 murid Zhen Xuan. Saudara senior lainnya sudah sangat tua dan memiliki kultivasi yang maju. Aku sama sekali bukan lawan. Ada juga pembunuh yang berlatih bertarung di luar setiap hari, dan tidak ada yang menemani aku untuk bertarung. Dalam makalah ini, penulis menunjukkan bahwa tidak ada yang bertarung dengan aku. Hati Suening berderit, dan mulutnya tak berujung. Lu Ming terdiam, dengan cepat menyela hati Suening, berkata, kakak perempuan, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, lain kali. Setelah mengatakan itu, dia akan pergi. Tidak, barusan, hari ini. Apakah kamu tidak memandang rendah aku? Mata Suening menatap dan tinjunya menghantam Lu Ming. Ledakan. Tinju ini sangat kuat, dan ruang mengaum keras. Seberapa kuat? Hati Lu Ming terkejut, tidak berani memiliki kecerobohan sedikit pun. Medan kekacauan menyebar, satu pukulan ke arah jantung beku salju untuk meledak. Bang! Saat kedua tinju berpotongan, tubuh Lu Ming bergetar. Dia merasakan kekuatan mengerikan datang ke arahnya. Tubuhnya bergetar dan dia hanya bisa mundur 9 langkah sebelum dia bisa berdiri tegak. Tapi salju membekukan hati, sebenarnya tidak bergerak 1 langkah pun. Kekuatan teror. Lu Ming menarik napas. Kekuatan pihak lain berada di luar imajinasinya. Yang paling menakjubkan adalah dia merasa bahwa sebagian besar dari apa yang dia gunakan barusan adalah kekuatan tubuh, dan Zhen Yuan sama sekali tidak menggunakan banyak. Hanya kekuatan tubuh yang bisa mengguncangnya mundur 9 langkah. Bagus. Pencapaian Kaisar Wu bisa membuatku terpukul, tapi dia baru saja mundur 9 langkah.
Ya, ya, tapi sayang sekali pencapaiannya terlalu rendah. Suening bergumam di dalam hatinya dan menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu dan berkata, adik laki-laki, kamu harus berlatih keras. Ketika prestasimu meningkat, kamu bisa menemaniku berlatih. Setelah itu, dia berlari pergi tanpa menunggu Lu Ming berbicara. Aku. Lu Ming terdiam. Kakak perempuan bela diri ini terlalu luar biasa. Kuncinya adalah pihak lain terlihat mudah, tetapi kekuatannya sangat luar biasa, yang membuat Lu Ming kaget. Tampaknya Yuan Lu benar-benar berbakat, dan kultivasi aku terlalu rendah. Lu Ming berpikir. Haha, 9 adik laki-laki, tidak peduli, gadis itu, hanya temperamen itu. Tawa hangat datang, dan Long Yuanshan melangkah ke langit. Bab 1455. Kakak senior kedua. Lu Ming berkata sambil tersenyum, aku tidak peduli, dan kekuatan kakak perempuan ke-8 sangat dalam, aku sangat mengaguminya. 9 adik seperguruan, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Senyum misterius Long Yuanshan, cara, sebenarnya, 8 adik perempuan bela diri bukanlah manusia. Tidak manusiawi. Iblis. Mata Lu Ming bergerak dan berbisik. 8 adik perempuan bela diri, No Menon adalah naga asli darah murni. Jalan Gunung Long Yuan. Apa? Darah murni, naga asli. Lu Ming terkejut. Lu Ming tidak pernah bertemu dengan binatang darah murni di kelompok Tanah Sengsu, dan hanya 90% dari mereka yang memiliki konsentrasi darah tertinggi. Tapi 90%, dan darah murni, sepertinya tidak ada perbedaan, nyatanya perbedaannya besar. Binatang dewa darah murni, memiliki keunggulan bawaan, sangat kuat, tubuh roh bawaan ras manusia, harus membandingkan fisik hewan dewa darah murni untuk menjadi lebih rendah. Terutama keberadaan mengerikan dari naga asli. Dikatakan bahwa begitu naga asli lahir, dia memiliki kekuatan alam Linghai. Jika dia tidak berlatih, dia secara alami akan tumbuh menjadi dewasa, dan dia bisa naik ke pangkat Kaisar Wu. Setelah kamu berlatih, pencapaiannya akan lebih tinggi. Selain itu, binatang darah murni, setelah memasuki alam kaisar, akan mengalami transformasi fisik, akan menjadi lebih menakutkan. Tentu saja naga asli, juga memiliki bakat yang kuat dan lemah, memasuki ratu bela diri, fisiknya juga kuat dan lemah. Lu Ming merasa bahwa konstitusi jantung Suening tidak hanya tubuh roh yang lebih rendah, tetapi bahkan melebihi tubuh roh menengah. Itu adalah naga sungguhan. Tidak heran itu sangat kuat. Yuan Lu layak menjadi Yuan Lu. Tidak lama setelah dia datang ke sini, dia bertemu dengan naga sungguhan dengan darah murni. Lalu, pasti ada banyak monster darah murni lainnya di Yuan Lu, seperti Kirin dan Phoenix. Hati Lu Ming dipenuhi dengan harapan yang tak ada habisnya. Yuan dan Lu pasti lebih hebat dan cemerlang daripada kelompok daratan Sengsu. Dengan bangga akan surga, banyak dewa dan binatang buas bersaing untuk mendapatkan supremasi, yang membuat darah Lu Ming mendidih. Adik laki-laki ke-9, kemana kamu pergi? Long Yuanshan bertanya. Aku berencana untuk pergi ke Aula Baolong dan bertukar beberapa barang berguna. Lu Mingdao. Oh, aku juga akan pergi ke Aula Baolong. Aku akan mengantarmu ke sana. Long Yuanshan tersenyum. Bagus. Lu Ming mengangguk dan mengikuti Long Yuanshan menuju Istana Baolong. Aula Baolong berada di gunung salju yang besar. Murid lembah Dewa Naga dapat menukar poin kontribusi mereka dengan harta karun. Tentu saja, mereka dapat menukar harta dengan poin kontribusi. Segera, Lu Ming dan Long Yuanshan tiba di Istana Baolong. Di luar Aula Baolong, banyak orang datang dan pergi. Untungnya, Aula Baolong cukup besar untuk menampung begitu banyak orang. Begitu banyak tuan. Lu berbaur melihat bahwa semua orang yang muncul di sini adalah orang-orang kuat di kerajaan. Adapun mereka yang berada di bawah kaisar, mereka tidak melihat apapun. Di sekitar Aula Baolong, ada loket. Adik laki-laki, kamu bisa berbalik sesuka hati. Ada yang harus aku lakukan di sini. Jalan Gunung Long Yuan. Kakak bela diri, kamu sibuk. Lu Ming mengangguk. Long Yuanshan mengangguk dan berjalan menuju sebuah rumah, sementara Lu Ming melihatnya sesuka hati. Setelah beberapa saat, Lu Ming pergi ke konter. Seorang lelaki tua berambut abu-abu duduk di depan konter. Tuan, apakah kamu memiliki cairan roh di sini? Tanya Lu Ming. Tentu saja, ada semua jenis cairan roh yang terekam dalam jimat giok ini. Kamu bisa memilihnya sesuka hati. Orang tua itu mengeluarkan jimat giok dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming mengambil alih pengetahuan spiritual dan menemukan bahwa ada ratusan cairan spiritual yang tercatat di dalamnya. Fungsi dan efek dari setiap cairan spirit terekam dengan sangat jelas. Lu Ming melihat masa lalu satu per satu. Setelah beberapa saat, dia mengembalikan kartu giok itu kepada lelaki tua itu. Tuan, aku butuh semua jiwa malam. Aku tidak tahu bagaimana cara menukarnya. Tanya Lu Ming. Night of All Souls, yang dapat meningkatkan pertumbuhan eliksir, dibutuhkan oleh para alkemis. Ini sangat berharga. Ini bernilai 1000 poin. Kata orang tua itu. 1000 poin kontribusi, ini sangat mahal. Lu Ming bergumam.
1 poin kontribusi setara dengan 100 batu mentah kelas menengah, dan 1000 poin kontribusi setara dengan 100.000 batu mentah kelas menengah, yang hanya 1 atau 2. Harganya hampir sama dengan air terbaik untuk kehidupan. Namun, untuk memahami pertumbuhan pohon purba, semuanya sepadan. Tuan, aku akan menukar 10 kati ramuan. Lu Mingdao. Yah, beri aku tanda pengenalmu. Kata orang tua itu. Lu Ming menyerahkan token identitas kepada lelaki tua itu. Orang tua itu mengeluarkan disarai, memindai token identitas, dan mengembalikan token identitas ke Lu Ming. Lu Ming menemukan bahwa poin kontribusi dari token identitas telah dikurangi 100.000 menjadi 2.050.000. Kemudian, lelaki tua itu mengeluarkan botol batu giok dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Di dalam botol batu giok, ada semua jenis cairan roh, yaitu 10 jin. Lu Ming menyimpannya dengan puas. Tuan, aku tidak tahu apakah ada naga sungguhan di sini. Kamu membutuhkan naga sungguhan di atas Kaisar Wu, seperti lunas, darah naga, inti naga, del, yang membutuhkan semangat penuh. Lu Ming berbisik kepada lelaki tua itu. Lu Ming pernah mendapatkan lunas yang tidak penuh spiritualitas di tanah Shen Huang. Namun budidaya lunas itu tidak terlalu kuat. Apalagi sudah terlalu lama, dan semangat hampir hilang. Kail semacam itu tidak banyak berguna bagi Lu Ming sekarang. Bahan naga asli, dan Wu Huang di atas, penuh spiritualitas, ada, tapi tidak banyak, dan harganya sangat tinggi. Orang tua itu merenung sejenak dan berkata, Tuan, aku ingin mengubahnya. Mata Lu Ming cerah. Yah, biarkan aku bertanya padamu. Orang tua itu mengeluarkan jade rune untuk menyebarkan berita. Segera, lelaki tua itu menerima berita itu. Sesuai kebutuhan kamu, ada lunas seberat 30 jin. Setelah diperiksa, budidaya naga asli ini diduga telah mencapai tanah suci, penuh dengan spiritualitas, tetapi harganya telah mencapai 2 juta poin kontribusi. Apakah kamu membutuhkannya? Kata orang tua itu. 2 juta kontribusi. Lu Ming tertegun. Sepotong lunas 30 jin, harganya sebenarnya mencapai 2 juta poin kontribusi. Ini adalah harga dari 2 prajurit suci. Namun, pihak lain mengatakan bahwa naga asli diduga telah mencapai tanah suci sebelum meninggal. Tidak heran harganya sangat mahal. Aku mengubahnya. Akhirnya, Lu Ming mengertakkan gigi. Pria tua itu menatap Lu Ming dengan heran. Tampaknya Lu Ming hanyalah salah satu pencapaian terpenting Kaisar Wu. Dia sebenarnya memiliki 2 juta poin kontribusi. Ini benar-benar tidak sederhana. Yah, tunggu sebentar. Orang tua itu selesai dan meninggalkan konter. Lu Ming tahu bahwa pihak lain akan mendapatkan lunasnya. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu bolak-balik, mengeluarkan cincin penyimpanan, memberikannya kepada Lu Ming, dan berkata, kamu bisa memeriksanya dulu. Lu Ming mengambil cincin penyimpanan, dan melihat ada lunas seputih salju tergeletak diam-diam di cincin penyimpanan, memberikan esensi spiritual yang kuat. Secara tidak jelas terlihat lunasnya, ada seekor naga kecil sedang berenang. Ini bukan lunas naga asli dari tingkat kaisar umum. Itu harus menjadi lunas yang ditinggalkan oleh naga asli di tanah suci. Lu Ming menunjukkan secercah kegembiraan dan memberikan kartu giok itu kepada lelaki tua itu. Orang tua itu sekali lagi menggunakan pelat susunan untuk menggambar, poin kontribusi Lu Ming, menjadi 50.000. Terima kasih sudah subrek penatua.